Setelah menyerahkan tombak kepada Ji Luofei, Ning Cheng mengikuti 4 anggota Akademi Shen Feng lainnya ke panggung persegi di depan altar utama. Selain dirinya dan Meng Jingxiu, Akademi Shen Feng memiliki 3 anggota lain Gu Hong, yang tinggi dan luar biasa kuat, dengan kultivasi alam kondensasi tingkat 8 Chu Yongxin, anggota terkuat Akademi Shen Feng, di alam kondensasi tingkat 9 dan Min Rui, yang terlihat paling kecil dan hanya berada di alam kondensasi tingkat 7. Ning Cheng bertanya-tanya mengapa ia termasuk di antara kelima orang itu. Ia menduga Akademi Shen Feng memang kurang berbakat. Ning Cheng terkejut ketika mengenali 3 dari 5 siswa Akademi Meteorit. Meng Yujing adalah wanita yang selama ini dicari Ning Cheng, dan ia telah mencapai tingkat ke-7 alam kondensasi. Saat itu, wajahnya terbuka, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Tak heran ia disebut sebagai gadis tercantik di Akademi Meteorit. Ning Cheng yakin tak ada seorang pun yang lebih cantik darinya di seluruh kota Moze. Mengikuti Meng Yujing dari dekat, ada seorang gadis muda yang sedang menatap Ning Cheng. Ning Cheng mengangguk padanya, tetapi gadis itu mengerutkan kening dan memalingkan muka. Ning Cheng tidak menyangka Akademi Meteorit akan mengirimkan Yue Ying ke panggung untuk babak pertama kompetisi. Kultivasi Yue Ying saat ini baru berada di level ke-6 pengumpulan Qi, yang berarti ia hanya bisa berpartisipasi di babak pertama atau kedua. Namun, ketika Ning Cheng membayangkan Yue Ying mencapai tingkat ke-6 pengumpulan Qi, jantungnya berdebar kencang. Kecepatan ini terlalu cepat. Saat pertama kali bertemu Yue Ying, dia bahkan belum mulai berkultivasi, dan sekarang dia sudah mencapai tingkat ke-6 pengumpulan Qi. Penting untuk dipahami bahwa ia mencapai alam kondensasi tingkat ketiga melalui serangkaian kejadian tak terduga. Kekuatan eksplosif Yue Ying saat tiba di Akademi Meteor sungguh mengerikan. Terlebih lagi, seiring meningkatnya kultivasinya, wanita muda ini telah menunjukkan kecantikan yang menyaingi Meng Yujing. Orang ketiga yang dikenali Ning Cheng dari Akademi Meteorit adalah Sui Yu, yang berpakaian putih dan melompat turun dari restoran. Sui Yu baru mencapai tingkat ke-7 alam kondensasi sejati, tampaknya baru saja naik level. Dia berasal dari keluarga Sui. Mengapa dia mewakili Akademi Meteorit dalam kompetisi ini? Ketika Ning Cheng menatap Sui Yu juga melirik Ning Cheng, kilatan pembasmi melintas di matanya. Jelas, dia sudah tahu siapa Ning Cheng. Selain Leng Yiyang, yang dikenal Ning Cheng, ia tidak mengenal sebagian besar orang lain, juga tidak ingin mengenal mereka. Ia tahu bahwa siapapun yang terpilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi Akademi Bintang 5 di panggung persegi ini harus memiliki kemampuan luar biasa. Ning Cheng memilih tempat duduk secara acak, dan langsung menyadari bahwa indera kedewaannya telah sepenuhnya terkekang. Sama seperti sebelumnya, ia tidak bisa menggunakan indera kedewaannya. Pria berbadan tegap yang duduk di tengah altar utama itu berdiri dan secara bersamaan melompat ke panggung persegi tempat 25 peserta ujian berada. Ia melirik ke arah 25 kandidat yang duduk di panggung persegi dan berkata perlahan, mereka yang bisa duduk di panggung ini untuk putaran pertama ujian tertulis seharusnya adalah para elit Huasu. Putaran pertama kompetisi ini hanya akan berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ning Cheng berasumsi bahwa babak pertama kompetisi antar Akademi Bintang 5 akan berlangsung cukup lama, setidaknya lebih lama dari babak penyisihan kelima yang diikutinya. Ia tidak menyangka durasinya hanya sebatas waktu pembakaran dupa ternyata terlalu singkat. Satu batang dupa di sini berdurasi 30 menit. Setengah jam dihabiskan untuk mempelajari soal-soal. Bagaimana tes tertulisnya? Bukan hanya Ning Cheng, tetapi kandidat lainnya juga menatap pria bermartabat yang memimpin putaran pertama kompetisi dengan bingung. Tidak mengerti mengapa waktunya begitu singkat. Pria itu tidak mempedulikan reaksi 25 orang di atas panggung. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kuno yang isinya tak dapat dikenali dan berkata, isi tes putaran pertama ada di gulungan di tanganku. Aku akan membuka gulungan itu sendiri sebentar lagi. Kalian akan punya waktu sekitar waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar habis untuk membaca pertanyaan-pertanyaannya, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebelum dupanya terbakar habis. Sesederhana itu Ning Cheng agak tidak percaya. Bahkan jika gulungan di tangan pria itu dibuka, panjangnya paling banyak 3 kaki dan lebarnya 1 kaki. Agar mereka bisa membaca kata-katanya dengan jelas, tulisan tangannya pasti tidak akan kecil. Berapa banyak isinya? Semua orang tiba-tiba menyadari mengapa waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa hanya sebesar waktu yang dibutuhkan. Sepertinya babak pertama kompetisi itu hanya formalitas belaka. Pria itu telah membuka gulungan itu, dan nuansa perubahan dan usia langsung terasa. 25 orang di panggung langsung memusatkan perhatian mereka pada gulungan di tangan pria itu. Karakter pada gulungan itu tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Karena semua orang yang hadir adalah seorang kultivator,
mereka masih dapat melihatnya dengan jelas dari jarak ini. Ning Cheng memperkirakan paling banyak hanya ada beberapa ribu karakter pada gulungan itu, yang sama sekali tidak menantangnya. Namun, sesaat kemudian, Ning Cheng merasakan ada yang tidak beres. Kata-kata pada gulungan itu sama sekali tidak berhubungan, tidak dapat membentuk kalimat atau makna apapun. Setiap pasangan kata sangat berbeda, seperti kepala sapi dan mulut kuda yang terhubung. Ning Cheng bereaksi cepat, menyadari hampir bersamaan bahwa gulungan ini tampak bukan benda biasa. Ia tak berani memikirkan hal lain dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghafal isi gulungan itu. Ingatan Ning Cheng yang kuat terungkap sepenuhnya saat ini. Pikirannya berkelana di gulungan itu pada detik pertama, dan dalam 2 detik berikutnya, ia telah menghafal isinya sepenuhnya. Tepat ketika Ning Cheng menghela napas lega, ia tiba-tiba menyadari bahwa isi gulungan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia secara naluriah melebarkan matanya, dan kali ini ia melihat dengan jelas bahwa isinya memang berbeda dari sebelumnya, dan tidak ada satu kata pun yang sama. Seperti yang diduga, ternyata tidak mudah. Ning Cheng tidak berani membiarkan pikirannya melayang lagi dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menghafal gambar kedua. Beberapa detik kemudian, isi gambar ini menghilang, digantikan oleh gambar ketiga yang sama sekali berbeda. Gambar itu juga terdiri dari kata-kata yang tidak berhubungan dan sama sekali tidak berhubungan. Ning Cheng sudah tahu ini bukan masalah biasa, dan ia tak lagi terkejut dengan perubahan isi gulungan itu. Seluruh pikirannya terhanyut oleh isinya. Akhirnya, ia bahkan lupa bahwa ia masih berpartisipasi di babak pertama kompetisi. Ia seolah melihat gambar-gambar di dalam gulungan-gulungan itu, bahkan ada catatan-catatan di dalamnya. Baiklah, sekian untuk pertanyaannya. Sebuah suara tiba-tiba membuyarkan berbagai gambaran di benak Ning Cheng. Ning Cheng secara naluriah bergidik, ia tahu dupa itu telah terbakar. Yang berbicara adalah pria berwibawa itu, yang telah menyimpan gulungan di tangannya. Ning Cheng dilanda kekacauan. Ratusan adegan agung yang berbeda masih terbayang di benaknya. Dan isi dari ratusan gulungan kulit itu, yang tampak berbeda, namun menyimpan misteri yang begitu dalam. Mengingat aura kuno yang dipancarkan gulungan itu sebelumnya, Ning Cheng yakin isinya mengandung teknik kultivasi atau mantra yang luar biasa. Ia bahkan punya firasat bahwa setelah gambar-gambar ini disatukan sepenuhnya, akan terungkap rahasia yang luar biasa. Pada titik ini, Ning Cheng akhirnya mengerti mengapa orang ini menunjukkan gulungan ini kepadanya. Gulungan itu hanya memiliki satu sisi, hanya dengan melihatnya dari dekat, seseorang dapat memahami rahasianya. Benua perantara ini sungguh murah hati, bahkan menggunakan materi yang mengesankan seperti soal ujian untuk memberi manfaat bagi para peserta ujian. Ning Cheng tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ada banyak cara untuk menguji soal putaran pertama, jadi untuk apa mengeluarkan gulungan kertas seperti ini? Saat itu, Ning Cheng mendengar beberapa peserta ujian lainnya berbicara. Apakah Anda menyadari adanya perubahan pada isi gulungan ini? Tidak mungkin, aku hanya melihat satu sisi isinya. Meskipun sulit, aku berhasil menghafal banyak isinya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ada perubahan, dan ada 3 di antaranya, yang belum saya ingat semuanya. Ning Cheng terkejut karena lelaki tua berwibawa itu tidak menghentikan diskusi di bawah. Setelah diskusi berlangsung cukup lama, ia berkata, "Baiklah, sekarang mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya." Ning Cheng mengambil kertas dan pena di atas meja, pertama-tama menulis namanya dan Akademi Bintang 5 yang diwakilinya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada 10 pertanyaan di kertas kosong tersebut. Pertanyaan 1, apakah isi gulungan itu berubah jika ya? Ada berapa versi berbeda? Ning Cheng mengerutkan kening. Berbagai gambaran masih berputar-putar di benaknya, dan ia yakin begitu ia memahami sepenuhnya, semua itu akan menjadi luar biasa. Ia telah tersadar dan sungguh tak percaya bahwa orang-orang di benua tengah begitu mulia hingga berbagi sumber daya yang begitu berharga. Ia telah mendengar orang-orang di sekitarnya berdiskusi tentang bagaimana beberapa orang dapat melihat beberapa transformasi, sementara yang lain tidak dapat melihat apapun. Ia melihat 6 atau 700 variasi, dan variasi-variasi ini terus bermunculan seiring pemahamannya yang semakin mendalam. Mungkinkah hal-hal ini ditulis? Mungkin bahkan orang yang menemukan gulungan ini pun tidak menyadari begitu banyak variasinya. Saat Ning Cheng memikirkan hal ini, secerca inspirasi menyambarnya, dan dia tiba-tiba mengerti. Ia sangat yakin bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan orang yang membuat gulungan itu tentu saja tidak tahu tentang semua perubahan tersebut. Orang ini membuat gulungan itu dan kemudian memanggil semua kultivator dengan ingatan kuat di Huazu untuk menguji mereka, hanya untuk melihat apakah ada yang bisa melihat lebih banyak perubahan.
Orang ini pasti tahu gulungan itu luar biasa, tetapi ia sendiri tidak bisa menguraikannya. Siapapun yang bisa menguraikan seluk-beluknya kemungkinan besar akan langsung dibawa untuk penelitian khusus. Kalau tidak, mengapa kompetisi besar Akademi Bintang 5 memasukkan pertanyaan sepele seperti itu? Dengan mengingat hal itu, Ning Cheng menulis tidak ada perubahan tanpa ragu. Sekalipun ia kalah di ronde pertama, masih ada 2 ronde lagi. Kemudian Ning Cheng melihat pertanyaan kedua tulis karakter ke-567 dari halaman pertama, terlepas dari perubahan apapun. Pertanyaan ini tidak sulit bagi Ning Cheng, dan ia langsung menulis karakter ke-567 dari halaman tersebut sebelum perubahan. Namun, Ning Cheng tercengang ketika dihadapkan pada pertanyaan ketiga hingga ke-10. Pertanyaan ketiga menanyakan, jika ada perubahan, silakan tulis karakter ke N pada perubahan kedua. Pertanyaan keempat menanyakan, tulis karakter ke N pada perubahan ketiga. Begitu seterusnya hingga pertanyaan ke-10. Ning Cheng menghela napas dan meletakkan penanya. Ia tahu bagaimana mengerjakan semua soal ini. Ia bahkan yakin bahwa perubahan yang ia rasakan tidak diketahui oleh para pembuat soal. Namun, ia tidak berani mencobanya, dan ia tidak mau. Ia telah menghafal benda-benda langit dan bumi yang menakjubkan ini, dan yang paling ingin ia lakukan adalah menemukan tempat yang tenang untuk menyendiri dan memahaminya dalam diam. Setelah banyak pertimbangan, Ning Cheng menyimpulkan bahwa kemampuannya untuk merasakan begitu banyak perubahan disebabkan oleh asal Xuan Huang. Tanpa asal Xuan Huang, ia paling-paling hanya akan menjadi ahli ingatan biasa. Asal mula Xuan Huang Ning Cheng samar-samar merasa telah memahami sesuatu lagi. Mengapa asal mula Xuan Huang membantunya melihat begitu banyak perubahan? Waktu untuk membakar 1 batang dupa sudah habis. Pria yang menjadi tuan rumah kompetisi itu menyela pikiran Ning Cheng lagi, dan dengan lambaian tangannya, 25 lembar jawaban sudah ada di tangannya. Semua orang tahu bahwa pria berwibawa yang memimpin kompetisi akan secara pribadi meninjau dan menilai makalah-makalah tersebut. Ning Cheng ingin tahu ekspresi pria itu setelah membaca 25 lembar jawaban, tetapi dia tahu bahwa menatapnya saat ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Benar saja, setelah hanya setengah waktu dupa, pria itu mengumpulkan 25 kertas ujian dan secara bersamaan meluncurkan beberapa bendera arai. Sesaat kemudian, peringkat untuk putaran pertama kompetisi ditampilkan pada layar proyeksi arai pertama. Ning Cheng tahu bahwa ia memiliki asal mula primordial, yang memungkinkannya merasakan ratusan perubahan pada gulungan itu. Karena itu, ia tidak heran jika orang lain tidak dapat merasakan perubahan tersebut, atau hanya merasakan 2 atau 3. Tetapi ketika dia melihat titik nomor 1 pada layar proyeksi raksasa, dia langsung terkejut. Skor juara pertama mencapai 95 poin. Ning Cheng bahkan bisa menebak bahwa soal yang tidak sepenuhnya ia jawab adalah soal pertama. Dengan kata lain, selain satu soal yang tidak sepenuhnya ia jawab, juara pertama ini menjawab semua soal lainnya dengan benar. Mengenai kesalahan pada soal pertama, kemungkinan besar ia salah menjelaskan jumlah variasinya. Yang tidak disangka Ning Cheng adalah ia mengenali pemenang pertama Yue Ying dari Akademi Bintang 5 Meteorit. Gadis ini, yang tingkat kultivasinya paling rendah di atas panggung, justru mencetak 95 poin, memenangkan juara pertama tanpa kontroversi. Peringkat kedua diraih Leng Yiyang dari Akademi Luo Hou dengan 65 poin, jauh tertinggal dari peringkat pertama. Namun, ia tidak merasa malu karena mendapat peringkat kedua. Peringkat ketiga diraih Ling Naixin dari Thunder Academy dengan 55 poin, yang mencerminkan performanya di babak penyisihan. Yang mengejutkan, peringkat keempat diraih Si Tuyu dari King Yun Academy dengan 45 poin. Logikanya, King Yun Academy seharusnya mengirimkan Gong Junming untuk mencetak poin di babak pertama, tetapi ia hanya berhasil mencetak 15 poin. Yang benar-benar mengejutkan adalah Ning Cheng dari Akademi Senfeng. Ning Cheng berhasil meraih 100 poin dan menempati peringkat pertama di babak penyisihan pertama. Namun, di babak pertama kompetisi Akademi Bintang 5, ia hanya meraih 10 poin. Sebaliknya, Meng Jingxiu, yang mewakili Akademi Senfeng, meraih 25 poin. Saat peringkat diumumkan, terjadi keributan di antara perwakilan Akademi Bintang 5 dan para penonton. Ning Xiaocheng, siswa favorit dari Akademi Senfeng, hanya mendapat 10 poin, skor yang sungguh memalukan. Untungnya, skor Ning Xiaocheng bukanlah yang terendah. Ada juga siswa yang hanya mendapat 5 poin. Ning Xiaocheng itu tidak sesuai dengan reputasinya. Dia hanya mendapat 10 poin. Akademi Senfeng benar-benar kalah kali ini. Dia pasti sudah melihat soal-soal di babak penyisihan sebelumnya, kalau tidak, dia pasti tidak akan mendapat nilai sempurna.
Keberuntungan hanya bertahan seumur hidup, tidak ada yang beruntung setiap saat. Lagi pula, mereka dipilih oleh sekte kecil. Lihat saja Gong Junming, yang mewakili Akademi King Yun. Dia mencetak 76 poin di babak penyisihan, tetapi hanya mendapat 15 poin di kompetisi sebenarnya. Benar, selain itu, Yuan Liang dari Meteor Academy juga tidak tampil baik kali ini. Di babak pertama kompetisi ini, hanya Leng Yiyang dan Ling Naixin yang tampil baik di babak penyisihan. Sisanya gagal total. Siapakah Leng Yiyang dan Ling Naixin? Mereka memiliki akar spiritual murni dan merupakan murid inti Akademi Bintang 5. Dibandingkan dengan para kultivator nakal itu, kebenaran akan segera terungkap. Setelah hasil putaran pertama kompetisi diumumkan, para penonton ramai berdiskusi. Akademi King Yun bernasib sedikit lebih baik, karena mereka masih memiliki Situ Yu yang maju. Namun, Akademi Senfeng menderita kekalahan telak. Dengan skor tertinggi mereka hanya 25 poin yang diraih oleh Meng Jingxiu. Di panggung utama, Liu Xian juga tampak kecewa. Ia tidak menyangka Ning Cheng, yang telah susah payah ia cari, tidak akan memberinya hasil yang pantas ia dapatkan. Cheng Chengxuan dari Akademi Lohou tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Liu Xian, "Saudara Liu, sepertinya hanya api sejati yang dapat memurnikan emas sejati." Akademi Senfeng benar-benar menghela napas. Ia berbicara sambil tersenyum, lalu menghela napas di akhir, menjelaskan kepada semua orang bahwa Cheng Chengxuan sedang mengejek Liu Xian karena merebut Ning Cheng. Liu Xian tidak hanya harus membayar mahal sumber daya, tetapi sekarang ia harus menanggung akibatnya. Untungnya, ia tidak menyadari perselisihan antara Ning Cheng dan keluarga Sui, yang telah membawa Akademi Senfeng kembali menjadi musuh. Hehe, saudara Liu punya visi yang luar biasa. Membiarkan Ning Xiaocheng naik mungkin akan menentukan hasil di ronde ketiga. Lagi pula, kemampuan bertarung adalah faktor utama penentu skor, kata Penatua Suanye dari Akademi Meteor dengan nada sarkastis dan nada yang sangat angkuh. Ia punya alasan untuk berbangga. Setelah babak pertama, Akademi Meteor menduduki peringkat pertama dengan total skor 170. Akademi Luohou berada di peringkat kedua dengan 120 poin, Akademi Thunder di peringkat ketiga dengan 108 poin, dan Akademi King Yun di peringkat keempat dengan 105 poin. Akademi Senfeng, yang diperkirakan akan memperkecil skornya di babak pertama, tidak hanya gagal melakukannya, tetapi justru memperlebar selisih poin, sehingga hanya mengumpulkan 66 poin dan berada di peringkat terakhir. Liu Xian sudah kesal, dan sekarang diejek berulang kali hanya membuatnya semakin marah, wajahnya memucat. Meski begitu, ia tak punya cara untuk membantahnya. Ji Luofei berdiri di lokasi markas Akademi Angin Ilahi, menggigit bibir. Ia sama sekali mengabaikan tatapan mengejek dari murid-murid lain. Ia mengkhawatirkan Ning Cheng. Ia yakin pasti ada alasan mengapa Ning Cheng mencetak 10 poin di babak pertama, tetapi sayangnya, ia tidak bisa menghampirinya dan bertanya. Luofei. Suara serak terdengar di samping Ji Luofei. Bibi. Ji Luofei berbalik dan melihat Ji Yaohe, memanggil secara naluriah. Lalu ia melihat dua wanita berdiri di belakang Ji Yaohe. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti mahasiswa baru Akademi Meteor. Luofei, cepatlah ikut aku ke keluarga Sui untuk meminta maaf, lalu setujui pernikahan dengan Sui Yu. Sebelum Ji Yaohe sempat menyelesaikan ucapannya, Ji Luofei memotongnya, Bibi, kalau Bibi terus berkata seperti itu lagi, hubungan kita tidak akan ada lagi. Luofei, apa yang kau katakan? Siapa suruh kau bicara seperti itu pada bibimu? Ning Cheng membasmi Sui Fengqian dari keluarga Sui, yang merupakan jalan buntu baginya. Dia bahkan tidak bisa melewati babak ketiga kompetisi. Kau masih keras kepala. Apa kau mau mati? Ekspresi Ji Yaohe berubah. Ji Luofei berkata dengan tenang, kalau kau bibiku, jangan paksa aku, seorang wanita bertunangan, menikah lagi. Kalau kau terus bicara seperti ini, kita bukan keluarga lagi. Wajah Ji Yaohe memucat karena marah. Ia tahu keponakannya memiliki kepribadian yang kuat, tetapi ia tak pernah menyangka keponakannya akan bersikap begitu tidak masuk akal. Untungnya, dia tahu ini garnisun angin ilahi, dan bahkan dalam amarahnya, dia memaksakan diri untuk tenang. Luofei, tahukah kau orang seperti apa Ning Cheng? Lihat, dia hanya mendapat 10 poin di babak pertama, itu levelnya yang sebenarnya. Di babak penyisihan, dia mendapatkan jawabannya karena dia memilikinya. Tentu saja, itu tidak penting. Yang penting adalah Ning Cheng adalah orang yang sangat tercela. Ketika dia di Akademi Mingxin, dia terang-terangan tidur dengan Su Su dari Akademi Mingxin. Lu Sue dan Yong Guyun di belakangku tahu persis siapa Su Su. Kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada mereka. Dia praktis wanita yang bisa tidur dengan siapa saja.
Mendengar ini, Ji Luofei yang sedari tadi menahan diri akhirnya tak tahan lagi. Ia tiba-tiba berteriak, "Ji Yaohe, kenapa kalian semua mempersulit Ning Cheng? Aku ingin bersamanya. Apa maksud kalian semua datang ke sini untuk memfitnahnya keluar? Aku tak ingin melihatmu lagi. Apapun yang terjadi antara aku dan Ning Cheng adalah urusan kita sendiri dan tidak ada hubungannya dengan siapapun." Berpikir tentang berapa banyak tahun yang telah dia lalui sendirian, dan bagaimana dia akhirnya menemukan bibi dan ibunya, hanya untuk mendapati mereka berdua datang kepadanya dan menipunya, bersikeras agar dia meninggalkan Ning Cheng, Ji Luofei merasa sangat sedih. Ketika bibinya Ji Yaohe datang lagi, kata-katanya membuat kemarahan Ji Luofei dan kesedihan yang telah terkumpul selama beberapa hari terakhir mencapai titik puncaknya, dan dia akhirnya tidak dapat menahan diri dan meledak. Mendengar selir Luo memanggilnya langsung sebagai Ji Yaohe, tangan Ji Yaohe gemetar saat ia menunjuk selir Luo. Apa yang merasuki selir Luo? Bagaimana mungkin ia begitu irasional? Meskipun penampilan Ning Cheng di babak pertama kurang baik, Ning Cheng dan Ji Luofei masih berstatus murid Akademi Senfeng. Seorang kultivator tahap pendirian fondasi dari Akademi Senfeng datang dan berkata kepada Ji Yaohe, "Tolong jangan membuat masalah di kediaman Akademi Senfengku." Ji Yaohe menahan amarahnya dan pergi dengan marah bersama Lu Xue dan Yong Guyun, memutuskan untuk mengabaikan Ji Luofei. Nasib akhirnya adalah ulahnya sendiri, ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Setelah hasil babak pertama diumumkan, pria berwibawa yang berdiri di panggung dan memimpin kompetisi berkata lagi, "Sekarang kita akan melanjutkan ke babak kedua. 25 peserta, silakan tuliskan pemahaman kalian tentang isi gulungan yang kalian lihat di babak pertama, atau refleksi kalian setelah melihat isinya. Waktunya masih 1 batang dupa." Pemahaman Ning Cheng semakin jelas, memang demikian adanya. 2 putaran pertama ujian ini jelas untuk melihat apakah ada yang benar-benar memahami dan menghayati isi kertas ujian ini. Jika ada yang benar-benar memahami, mereka mungkin akan langsung dikeluarkan. Terlepas dari apakah pengeluaran itu membawa hasil baik atau buruk, Ning Cheng tidak ingin menjadi yang pertama menjadi sasaran. Ia punya banyak hal yang harus dilakukan, bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya dikeluarkan seperti ini. Semua orang mulai menuliskan pemahaman dan wawasan mereka tentang isi gulungan itu. Ning Cheng juga ikut menulis, tetapi ia hanya menulis bahwa itu tidak ada hubungannya dengan isi gulungan itu, lalu ia berhenti menulis. Ia kemudian melanjutkan menghayati gambaran yang ia lihat melalui gulungan itu, dan perasaan itu semakin jelas. Kali ini, Ning Cheng tidak menunggu pihak lain menyela. Sebelum dupa habis terbakar, ia secara sukarela menghentikan pemahamannya tentang gulungan itu. Babak kedua kompetisi bahkan lebih seru daripada babak pertama. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa selesai, Ning Cheng dan 25 kontestan lainnya turun dari panggung persegi, dan pada saat yang sama, hasil babak kedua pun diumumkan. Di babak kedua tes pemahaman, Ning Cheng mendapat skor lebih rendah lagi, hanya 1 poin, yang berarti ia hanya meraih 11 poin dalam 2 babak. Skor tertinggi di babak kedua tetap milik Yue Ying, dengan 51 poin. Kali ini, Ning Cheng memberikan perhatian khusus kepada gadis bernama Yue Ying ini. Ia tahu jika hanya untuk memahami babak kedua, Yue Ying mungkin tidak akan mendapatkan 5 poin. Pria yang menjadi tuan rumah kompetisi itu mungkin sengaja menaikkan skor. Namun, meskipun begitu, Yue Ying memang luar biasa. Sayangnya, Yue Ying ini jauh kurang berpengalaman daripada dirinya, dan mungkin akan dipaksa bekerja keras. Babak ketiga adalah kontes sulap akbar, dan kompetisinya kini dimulai. Saat skor babak kedua muncul di layar proyeksi, pria yang menjadi tuan rumah kompetisi sekaligus mengumumkan dimulainya babak ketiga. Setelah berkata demikian, seolah-olah itu bukan urusannya, dia kembali ke tempat duduknya, menutup matanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah hasil putaran kedua diumumkan, Akademi Meteor menduduki peringkat pertama dengan 221 poin, disusul Akademi Luohou dengan 155 poin. Akademi Thunder berada di peringkat ketiga dengan 138 poin, Akademi Qingyun di peringkat keempat dengan 130 poin, sementara Akademi Senfeng tertinggal jauh dengan hanya 76 poin. Setelah pria berwibawa yang memimpin babak pertama dan kedua mengumumkan dimulainya babak ketiga, ia terdiam. Pada saat itu, seorang pria tua yang duduk di bawahnya melangkah ke depan panggung utama dan mengumumkan dengan lantang, babak ketiga adalah ajang adu kekuatan tempur kelima Akademi, yang juga merupakan tolok ukur terbaik kekuatan masing-masing akademi. Oleh karena itu, babak ketiga memiliki skor tertinggi, dengan total 250 poin. Mengenai berapa banyak poin yang bisa didapatkan masing-masing akademi, itu tergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Mendengar ini,
Ning Cheng berpikir dalam hati, seperti dugaanku, dua babak pertama kompetisi ini jelas bukan faktor penentu. Mungkin dua babak pertama itu sengaja ditambahkan oleh orang yang tidak bisa menguraikan gulungan itu, sehingga waktunya singkat dan skornya rendah. Babak kelima akan benar-benar menentukan akademi mana yang akan menjadi akademi bintang 6. Ning Cheng. Ji Luofei menyapanya dengan sedikit khawatir. Bibinya hanya menyakitinya sebentar. Seluruh pikirannya tertuju pada Ning Cheng. Liu Xian juga berjalan dari altar utama, menepuk bahu Ning Cheng, dan berkata, jangan khawatir jika kamu tidak lulus ujian. Sekalipun kamu mendapat 100 poin, skor kita di babak ketiga masih belum optimis. Istirahatlah di babak ketiga, lihat bagaimana penampilan kakak-kakak senior, dan pelajari juga pengalaman praktisnya. Kata-kata Liu Xian sangat mengesankan Ning Cheng. Secara logika, ia adalah murid inti yang didatangkan kembali oleh Akademi Sen Feng dengan biaya besar, terutama untuk dua putaran pertama kompetisi. Namun, ia hanya mencetak 11 poin dalam dua putaran tersebut, dan bahkan skor itu terlalu rendah untuk dihitung. Setelah menyampaikan sepatah kata penghiburan singkat kepada Ning Cheng, Liu Xian pergi memberikan instruksi kepada tiga saudara senior yang berada di tahap akhir alam kondensasi dan perlu mencetak poin di babak ketiga. Meskipun penampilanmu sesuai harapanku, aku masih sedikit kecewa karena kamu hanya mendapatkan 11 poin dalam dua ronde. Awalnya kupikir kamu akan menggantikan posisiku dan pasti akan mencetak poin untuk Akademi Sen Feng. Ternyata, aku tidak salah. Meng Jingxiu berjalan mendekat dan menatap Ning Cheng dengan sedikit jijik. Ning Cheng tahu bahwa pihak lain marah karena hampir merebut tempatnya di kompetisi. Jika Liu Xian tidak mudah diajak bicara, kebencian Meng Jingxiu padanya mungkin akan lebih besar lagi. Ning Cheng sama sekali tidak menanggapi Meng Jingxiu dengan serius, dan berkata dengan malas, kamu sepertinya tidak jauh lebih tinggi dariku. Aku tidak jauh lebih tinggi darimu, tapi sepertinya aku berhasil mendapatkan 35 poin untuk Akademi Sen Feng di dua ronde pertama sendirian. Lagi pula, aku tidak mencetak poin utama di dua ronde pertama, jadi kau tidak akan mengerti. Meng Jingxiu menggelengkan kepalanya ke arah Ning Cheng, nadanya terdengar arogan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tanpa menunggu jawaban Ning Cheng sama sekali. Ning Cheng terkekeh di belakangnya dan berkata, kok kamu berpikiran sama denganku? Apa kamu tahu aku juga akan dapat poin di ronde ketiga? Mendengar perkataan Ning Cheng, mata Meng Jingxiu bersinar dengan sedikit sarkasme, dan dia tidak repot-repot menjawab sama sekali. Pada saat ini, lelaki tua yang memimpin babak ketiga kompetisi berbicara lagi. Sekarang saya akan menjelaskan aturan babak ketiga kompetisi ini. Babak ketiga kompetisi ini tidak terbatas pada lawan atau jumlah pertandingan tertentu. Bahkan dua peserta dari akademi ini pun boleh bertarung satu sama lain. Ning Cheng pun agak bingung dengan penjelasan ini. Kalau ini kompetisi antar akademi, bukankah seharusnya ini pertarungan antar atlet dari akademi yang berbeda? Kenapa atlet dari akademi yang sama malah saling bertarung? Penonton di bawah berisik dan riuh, jelas tidak mengerti mengapa aturan ini ditetapkan. Melihat keributan itu, lelaki tua itu segera membungkam mereka dengan tangannya. Sambil berbicara, ia meninggikan suaranya dan berkata, diamlah, biarkan aku melanjutkan menjelaskan aturannya. Lelaki tua itu berasal dari benua tengah. Kata-katanya sangat berbobot, dan hadirin langsung terdiam. Pria tua yang memimpin kompetisi kemudian melanjutkan dengan suara lantang, sebelum babak ketiga kompetisi, masing-masing dari 25 kontestan akan membawa 10 poin, dengan total 250 poin. Artinya, setiap perguruan tinggi akan memiliki total 50 poin. Dua orang yang naik ke panggung untuk berkompetisi harus membawa poin, dan poin yang kalah akan ditambahkan ke skor pemenang. Misalnya, jika Zhang San dan Li Si naik ke panggung untuk bertanding, masing-masing dengan 10 poin, dan Zhang San menang, skor Zhang San menjadi 20 poin, sementara Li Si tidak memiliki poin. Mereka yang tidak memiliki poin tidak diperbolehkan naik ke panggung. Jika Wang Wu naik ke panggung dengan 10 poin untuk menantang Zhang San, dan Zhang San kalah, semua poin Zhang San akan menjadi milik Wang Wu. Dengan demikian, Wang Wu akan memiliki 30 poin, dan Zhang San tidak akan memiliki poin tersisa. Penjelasan lelaki tua itu kini jelas, dan semua orang mengerti. Ini memang cara paling langsung dan mudah untuk mendapatkan poin. Tapi bukankah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi akan mendapatkan semua 250 poin itu? Namun, mengingat hanya ada satu akademi bintang 6, hal ini tampaknya tidak kontradiktif. Pria tua itu melanjutkan, jika salah satu dari dua anggota sekte kita memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah dan tidak ingin berpartisipasi dalam duel,
mereka dapat memberikan poin mereka kepada sesama murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Orang yang memberikan poin mereka tidak dapat terus menantang orang lain di atas panggung, dan orang lain tidak dapat menantang mereka yang tidak memiliki poin. Selain itu, setiap orang memiliki 3 kesempatan tantangan, dan setiap orang hanya dapat ditantang maksimal 3 kali. Ingat, jika ini adalah tantangan antar anggota akademi yang sama, berapapun kali seseorang ditantang, itu hanya dihitung sebagai satu tantangan. Ini adalah aturan kompetisi. Jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Jika seorang murid akademi kita kalah, tetapi murid lain memberinya poin setelah dia meninggalkan panggung, bisakah dia kembali untuk menantang? Orang yang bertanya adalah Liu Xian dari Akademi Shenfeng. Semua orang tahu apa maksud Liu Xian dengan pertanyaan itu. Akademi Shenfeng hanya memiliki sedikit ahli bela diri, dan ia takut jika murid terkuatnya kalah, ia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Tidak, kali ini, lelaki tua itu menjawab dengan sangat tegas. Bagaimana jika aku tak sengaja membasmi lawanku saat duel? Orang yang bertanya itu adalah Sui Yu dari keluarga Sui. Mendengar perkataan Sui Yu, Ning Cheng tahu bahwa tatapan membasmi yang diberikan Sui Yu kepadanya sebelumnya berarti dia bermaksud membasminya terlebih dahulu. Orang tua itu melirik Sui Yu dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi, jika kau takut mati, lebih baik serahkan nilaimu kepada seseorang di departemenmu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia menunggu sejenak lalu mengumumkan dengan lantang, babak ketiga kompetisi akan segera dimulai. Siapapun yang maju untuk bertanding harus memberitahu lawan mereka terlebih dahulu skor yang mereka peroleh. Orang tua yang bertugas mengawasi putaran ketiga perlombaan itu sudah turun, dan penghalang yang kuat sudah didirikan di sekeliling panggung persegi di tengah alun-alun, tetapi tak seorang pun naik ke panggung itu. Sepertinya tak seorang pun ingin menjadi yang pertama maju, dan tak seorang pun penonton di alun-alun yang terburu-buru. Semua orang tahu ini hanyalah ketenangan sebelum pertempuran begitu dimulai, tak akan ada kedamaian sesaat pun. Mereka yang berada di panggung utama juga tidak terburu-buru, seolah tahu bahwa akan selalu ada orang pertama yang mengambil langkah. Pada saat ini, 25 nama muncul di layar proyeksi RI ketiga yang sangat besar, masing-masing nama ditandai dengan skor 10. Meskipun ke-25 nama itu muncul di layar proyeksi RI, semua orang tahu bahwa dengan aturan ini, hanya sekitar 10 orang yang benar-benar dapat berkompetisi di atas panggung. Tidak semua orang akan dapat berpartisipasi. Ning Cheng, berikan nilaimu. Kultivasimu terlalu rendah. Kalau kau simpan, seseorang akan mengambilnya dengan satu tantangan. Meng Jingxiu awalnya berpikir ia tak akan pernah berbicara dengan Ning Cheng lagi, tetapi setelah mendengar aturan kompetisi ini, ia langsung kembali ke sisi Ning Cheng. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Jika Meng Jingxiu awalnya merasa telah mengambil tempatnya dan memiliki beberapa masalah dengannya, Ning Cheng bisa mengerti. Tapi sekarang karena ia merasa begitu hebat dan menganggap remeh pendapatnya, Ning Cheng langsung merasa kesal. Kalau begitu aku akan menantangmu. Meng Jingxiu langsung kesal karena Ning Cheng, seorang kultivator Nas Chen Sol tahap awal, berani menyimpan 10 poinnya tanpa memberikannya. Menurutnya, jika Ning Cheng tidak memberikan poinnya kepada murid-muridnya sendiri, pastilah dia telah memberikannya kepada orang lain. Enyahlah, Ning Cheng akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia berpikir, wanita ini gila. Kalau kau mau menantang, masih ada 20 akademi lain yang punya tempat. Kenapa kau terpaku pada 10 poin di tanganku? Apa dia pikir dia mudah diganggu? Meng Jingxiu mengangkat alisnya, tetapi sebelum ia sempat marah, Liu Xian sudah berjalan mendekat. Kompetisinya akan segera dimulai, apa yang masih kalian perdebatkan? Ning Cheng berkata kepada Liu Xian, pelayan Liu, Meng Jingxiu benar-benar ingin menantangku. Apa dia sudah gila? Meng Jingxiu baru saja akan menjelaskan bahwa Ning Cheng akan sia-sia mendapatkan poin ketika dia melihat Liu Xian mengerutkan kening dan berkata, Meng Jingxiu, Akademi Shenfeng kita juga Akademi Bintang 5. Jangan katakan atau lakukan apapun yang bisa membuatmu jadi bahan tertawaan. Bersiaplah untuk kompetisi nanti. Ya, Meng Jingxiu tidak berani bersikap kasar kepada pelayan Liu, jadi dia hanya bisa menjawab dengan hormat, berbalik dan pergi, bahkan tidak repot-repot melihat Ning Cheng kali ini. Diakon Liu, apakah kau di sini untuk meminta poin dariku juga? Nada bicara Ning Cheng tenang. Jika Liu Xian juga datang untuk meminta poin, ia pasti akan langsung memberikannya kepada Liu Xian lalu membawa Ji Luofei pergi sejauh mungkin. Ia sudah mendapatkan cukup banyak dari kompetisi ini. Ratusan variasi pada gulungan kuno itu sendiri sudah sangat menguntungkannya. Menanyakan nilai ujian Liu Xian saja sudah menunjukkan kurangnya rasa hormat. Kalaupun nilai ujian diberikan kepadanya, ia sendiri yang harus mengambilnya.
Liu Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, tidak, hati-hati saja saat naik panggung. Aku melihat mata Sui Yu penuh dengan niat membasmi ke arahmu, jadi hati-hati dengannya. Akademi Shen Fengku sudah ditakdirkan berada di posisi terbawah kali ini, jadi mengapa kita membutuhkan 10 poinmu jika kamu tidak percaya diri, kamu bisa memberikan poinnya sendiri kepada Chu Yongxin. Dia adalah murid Ning Zhen nomor 1 di Akademi Shen Fengku. Terima kasih, pelayan Liu, tapi aku masih ingin mencobanya sendiri. Ning Cheng merasa bahwa Liu Xian juga seorang pria yang berkarakter, yang cocok dengan temperamennya. Meng Jingxiu dari Akademi Shen Feng datang dengan 10 poin untuk menantangku. Siapapun dia, aku akan menerimanya. Ning Cheng, yang sedang berbicara dengan Liu Xian, baru menyadari Meng Jingxiu setelah dia melangkah ke panggung persegi. Ketika Liu Xian melihat Meng Jingxiu naik ke panggung untuk menantang terlebih dahulu, dia menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berbalik untuk pergi. Tak seorang pun menyangka bahwa penantang pertama di arena adalah Meng Jingxiu dari Akademi Shen Feng. Dalam hal kultivasi, Meng Jingxiu baru mencapai alam kondensasi tingkat ke-6. Para murid dari 5 Akademi Bintang 5 yang sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan putaran ketiga setidaknya harus berada di tahap akhir alam kondensasi. Bagaimana mungkin seseorang di alam kondensasi tingkat ke-6 berani menantang mereka? Para penonton di alun-alun ramai berdiskusi, semuanya ingin tahu akademi mana yang telah memberikan poin kepada Meng Jingxiu dari Akademi Shen Feng. Baru saja Meng Jingxiu mengajukan tantangannya, dua sosok bergegas menuju panggung. Namun, rombongan dari Akademi Luo Hou jelas lebih dekat dan bergegas ke peron persegi terlebih dahulu. Orang yang satunya, melihat anggota Akademi Luo Hou sudah naik, hanya bisa berbalik dengan lesu. Saya Zhu Junji dari Akademi Luo Hou, dengan nilai 10. Nona Meng, Anda bukan tandingan saya. Tapi demi menghormati Anda sebagai seorang wanita, saya akan membiarkan Anda mengakui kekalahan. Sebelum Zhu Junji sempat selesai berbicara, Meng Jingxiu telah mengeluarkan senjata rahasianya. Bayangan tombak merah menyala langsung menghalangi jalan mundur Zhu Junji. Setelah bayangan tombak merah menyala itu menembus, penghalang di tepi arena persegi itu pun terguncang oleh bayangan tombak itu. Esensi sejati yang begitu kuat. Ning Cheng bisa langsung tahu bahwa Meng Jingxiu jauh lebih kuat daripada Zhu Junji. Kultivasi Zhu Junji memang telah mencapai tingkat ke-8 alam kondensasi, tetapi kekuatan seorang kultivator terkadang tidak hanya ditentukan oleh tingkat kultivasinya. Ning Cheng sangat memahami hal ini sebelum dan sesudah asal Xuan Huang mengubah meridiannya, perbedaan antara tingkat pertama alam kondensasi dan kekuatannya saat ini sangatlah besar. Melihat tombak panjang Meng Jingxiu, rasa tidak suka Ning Cheng terhadap wanita ini mereda drastis. Wanita yang menggunakan tombak panjang sebagai senjata sihir memang jarang, dan tombak panjang Meng Jingxiu, ketika diaktifkan, panjangnya lebih dari 3 zang. Ia praktis seorang pejuang yang tangguh di medan perang. Ini menunjukkan bahwa wanita ini pada dasarnya lugas, tidak bijaksana, dan cenderung menyinggung perasaan orang lain. Ning Cheng sedang menggunakan tombak patah, yang harus dipikulnya di punggung karena tidak memiliki tas penyimpanan yang besar. Jadi, ketika ia melihat Meng Jingxiu memegang tombak halberd, ia merasa ada ikatan batin. Zhu Junji tidak pernah menyangka Meng Jingxiu akan menyerang tanpa sepatah kata pun. Dalam kepanikannya, ia memanggil salah satu senjata ajaib perisai bundarnya. Dengan suara krek, senjata sihir perisai bundar itu diledakkan oleh bayangan tombak Meng Jingxiu sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya. Zhu Junji juga terkena energi sejati yang dahsyat dan terpental beberapa meter. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Seandainya arena persegi itu tidak begitu luas, ia mungkin sudah terhempas ke tepi penghalang. Kau menyerangku dari belakang, kata Zhu Junji dengan marah. Meng Jingxiu mencibir. Apa aku perlu melakukan serangan diam-diam untuk menghadapimu? Sungai, yang mengamuk, pasang, naik. Dengan teriakan Meng Jingxiu yang lantang, bayangan tombak yang tak berujung menyerbu ke arah Zhu Junji bagaikan gelombang yang tiba-tiba dan dahsyat. Niat membasmi yang dahsyat dan energi sejati yang kuat meletus dari gelombang ini, membuat bulu kuduk meremang bahkan penonton terdekat sekalipun. Teknik tombak ini sungguh mengerikan. Setiap orang yang menyaksikan gerakan ini mengerti bahwa jika Meng Jingxiu menggunakan gerakan ini untuk melancarkan serangan diam-diam sebelumnya, itu akan menjadi serangan diam-diam yang sebenarnya, dan Zhu Junji bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memanggil perisai bundarnya. Wajah Zhu Junji memucat melihat gerakan ini. Saat itu, ia tak berani memikirkan hal lain. Dengan gerakan cepat, ia melepaskan sepasang kait harimau emas bela diri sejati. Zhu Junji sudah merasakan bahwa esensi sejati Meng Jingxiu bahkan lebih kuat daripada dirinya sendiri, dan sambil melepaskan kait harimau emas bela diri sejati,
ia dengan panik mengedarkan esensi sejatinya. Jika memungkinkan, ia bahkan rela membakar esensi sejatinya sendiri. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan seorang kultivator wanita sekuat itu di tingkat ke-6 kondensasi esensi sejati. Zhu Junji, pada tingkat ke-8 alam esensi sejati, dipilih untuk mewakili Akademi Luo Hou di babak ketiga kompetisi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Setelah dia melepaskan kait harimau emas bela diri sejati dengan sekuat tenaganya, kait itu pun membentuk satu pola kait emas demi satu. Namun, mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dapat melihatnya. Meskipun pola kait emas Zhu Junji banyak, pola tersebut tidak memiliki aura yang mengesankan dan lapisan bayangan tombak Meng Jingxiu yang jelas, yang menyerupai gelombang yang mengamuk. Bum bum bum. Layaknya ombak raksasa yang menghantam batu karang, suara benturan dahsyat itu terus berlanjut tanpa henti. Batas-batas arena, yang dipicu oleh gelombang energi sejati, bergetar hebat. Krak, pola kait emas yang dibentuk Zhu Junji akhirnya hancur total, dan beberapa bayangan tombak yang tak terhalang menghantam tubuh Zhu Junji. Bayangan itu langsung menghantam Zhu Junji lagi, dan pada saat yang sama, lebih dari selusin aliran darah menyembur dari tubuhnya. Dengan bunyi gedebuk, Zhu Junji mendarat di tepi panggung. Sebelum Meng Jingxiu sempat bergerak lagi, ia mengumumkan, "Aku menyerah." Zhu Junji kini berlumuran darah dan luka jika pertarungan dilanjutkan, nyawanya akan berada dalam bahaya besar. Gemetar saat berdiri dan berjalan meninggalkan panggung, bagi Zhu Junji, hal yang paling menakutkan saat ini bukanlah luka-lukanya, melainkan kenyataan bahwa ia telah mengakui kekalahan hanya dalam 2 gerakan. Di depan begitu banyak orang, ia telah kalah dari seorang wanita dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya dalam waktu kurang dari 2 kali pertarungan. Bagaimana mungkin ia bisa tetap tegar? Di layar proyeksi RI ketiga yang masif, Zhu Junji adalah salah satu dari 25 nama yang hilang. Pada saat yang sama, skor Meng Jingxiu meningkat dari 10 menjadi 20. Alun-alun utama hening sejenak sebelum bersorak-sorai. Hasil tak terduga ini menjadi yang paling populer. Liu Xian bergumam dalam hati, aku benar-benar tidak menyangka Meng Jingxiu akan menang. Apakah Akademi Shen Feng kita masih punya kesempatan? Meng Jingxiu berjalan meninggalkan panggung dengan tenang, jelas telah melampiaskan amarahnya kepada Ning Cheng. Ia tidak menyebut nama siapapun kali ini, jadi tindakannya tidak dianggap sebagai tantangan atau ditantang. Ji Luofei berbisik di telinga Ning Cheng, wanita ini sangat kuat. Hati-hati jika dia menantangmu nanti. Ning Cheng mengangguk setuju dengan penilaian Ji Luofei. Kemampuan Meng Jingxiu memang tangguh. Namun, mengatakan bahwa ia mampu menandinginya, menurut Ning Cheng, adalah perkiraan Ji Luofei yang berlebihan. Bahkan jika Meng Jingxiu menantangnya, itu akan terjadi menjelang akhir ronde ketiga, setidaknya sampai Akademi Shen Feng tidak memiliki lawan lagi. Mengingat kemampuan Meng Jingxiu, Ning Cheng yakin ia tidak akan mampu bertahan sampai saat itu. Para ahli jiwa baru tingkat atas yang dikirim Akademi Bintang 5 tidak mungkin semuanya bisa menjadi lawan seperti Zhu Junji. Akademi Shen Feng, yang awalnya dianggap sampah, kembali bersinar berkat pertandingan pertama Meng Jingxiu. Setidaknya tidak ada lagi Akademi Bintang 5 yang menertawakan Liu Xian. Bagus, bagus, lumayan. Liu Xian terus memuji Meng Jingxiu. Baginya, kemenangan Meng Jingxiu lebih dari sekadar pertandingan. Ia pernah diejek di panggung utama, tetapi sekarang setelah Meng Jingxiu menang, ia tidak mau repot-repot naik lagi. Saat semua orang mendiskusikan Meng Jingxiu dari Akademi Shen Feng, sosok lain mendarat di arena. Pria tampan ini berpakaian putih, tampak sangat gagah. Rambutnya yang panjang dan merah tua tergerai santai di bahu, menambah aura semangatnya yang liar. Jika ada kekurangan dalam penampilannya, itu adalah hidungnya yang agak bengkok. Namun, mungkin sebagian orang akan menganggapnya sebagai perwujudan kekuatan. Beberapa gadis muda yang peduli dengan mode sudah mulai berteriak, yang menunjukkan bahwa pria berbaju putih itu memang populer. Pria berbaju putih itu menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya sebelum mengumumkan dengan lantang, Sui Yu dari Akademi Meteor, dan Ning Xiaocheng dari Akademi Angin Ilahi, yang menantang kita dengan 10 poin. Kata-kata Sui Yu kembali memicu diskusi seputar Ning Xiaocheng, yang selama ini hampir terlupakan. Ning Xiaocheng memang meraih peringkat pertama dalam ujian tertulis pendahuluan, tetapi dalam kompetisi yang sebenarnya, ia hanya meraih 11 poin dalam 2 babak, menjadikannya bahan tertawaan. Pada saat ini, tingkat kultivasi Ning Xiaocheng juga terungkap tidak terlalu buruk, berada di level ketiga alam kondensasi. Akan tetapi,
Membandingkan seorang kultivator kondensasi sejati tingkat ketiga dengan seorang kultivator kondensasi sejati tingkat ketujuh adalah pertanyaan yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ning Xiaocheng sedang mencari mati kali ini. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyinggung Sui Yu dari keluarga Sui. Seorang kultivator alam kondensasi tingkat 7 melawan kultivator alam kondensasi tingkat 3, tidak perlu memikirkan hasilnya. Apa Sui Yu dari keluarga Sui hanya seorang kultivator Naschen Soul tingkat 7 biasa? Dia jenius nomor 1 di generasi muda keluarga Sui, dan dia juga mewakili Akademi Meteor dalam kompetisi ini. Bahkan seorang kultivator Naschen Soul tingkat 9 biasa pun belum tentu sebanding dengannya. Ning Xiaocheng ini benar-benar tahu cara membuat masalah. Belum lama ini kudengar dia membasmi saudara laki-laki Sui Yu. Apa pantas saja Sui Yu menantangnya? Dia cuma cari masalah. Aku yakin Ning Xiaocheng tidak akan bertarung. Dia pasti akan memberikan skornya kepada beberapa ahli dari Akademi Senfeng. Itu benar, tidak ada orang yang akan melakukan sesuatu yang begitu ingin basmi diri. Meng Jingxiu menatap Ning Cheng dengan dingin. Ini salahnya sendiri. Seandainya dia tahu akan memberikan skor kepadanya, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Dia menunggu Ning Cheng datang kepadanya, bahkan jika itu hanya untuk mengetahui nilainya, dia tetap akan mengejeknya. Ning Cheng jelas tidak akan meminta bantuan Meng Jingxiu. Ia menepuk Ji Luofei yang sedikit gugup dan berkata, "Jangan khawatir, kau sudah pernah melihatku beraksi sebelumnya." Ada satu hal lagi yang tidak diceritakan Ning Cheng kepada Ji Luofei, kekuatannya saat ini jauh lebih besar daripada saat di Gurun Thunderfall. Ini bukan hanya karena kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam sejati kondensasi yang lebih penting, meridiannya telah sepenuhnya diubah oleh asal kuning mendalam. Adik Xiaocheng, jika kau tidak keberatan, aku bisa membantumu dalam pertempuran. Seorang pria beralis tebal berjalan ke arah Ning Cheng dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Setelah Liu Xian memperkenalkannya, Ning Cheng mengetahui siapa orang ini. Chu Yongxin, kultivator terkuat di Akademi Angin Ilahi. Niat Chu Yongxin adalah agar Ning Cheng memberinya poin, sehingga Sui Yu tidak dapat menantang Ning Cheng. Ning Cheng menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Chu. Aku akan pergi sendiri." Melihat ekspresi orang itu yang seperti hendak memakan seseorang, aku akan pergi dan membiarkannya memakanku. Setelah berbicara, Ning Cheng tersenyum pada Ji Luofei, lalu perlahan berjalan menuju arena dengan tombak di punggungnya. Meng Jingxiu menatap punggung Ning Cheng dengan ekspresi bingung. Ia sungguh tak menyangka Ning Cheng berani bertarung sendirian. Apa ia hanya orang bodoh dan tak kenal takut? Melihat Ning Cheng hendak mendekati arena, ia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, "Aku benar-benar berdebat dengan orang bodoh." Hei, Ning Xiaocheng benar-benar bertarung. Aku kenal dia. Yang naik ke panggung itu Ning Xiaocheng. Benar-benar ada orang yang rela mati. Sebuah suara terkejut terdengar saat Ning Cheng naik ke panggung. Dia mungkin masih berharap bisa membuat gebrakan seperti yang dia lakukan di ujian tertulis pendahuluan. Itu hanya mimpi. Mungkin itu bukan mimpi. Mungkin saat Ning Xiaocheng naik panggung, Sui Yu dari Meteor Academy tiba-tiba tertidur. Lalu Ning Xiaocheng menang dengan mudah. Kau mau mati? Beraninya kau mengolok-olok Sui Yu. Kalau keluarga Sui mendengarmu, kau mati saja. Meski beragam pendapat, tak satu pun dari mereka yakin bahwa Ning Cheng mampu mengalahkan Sui Yu. Kau benar-benar berani datang ke sini untuk mati? Aku meremehkanmu, kata Sui Yu dengan tenang, menatap Ning Cheng saat ia berjalan ke atas panggung. Membawa tombak patah seperti itu di punggungmu pasti sangat berat, kata Sui Yu, tatapannya menyapu tombak rusak di punggung Ning Cheng, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa tombak Ning Cheng hanyalah senjata sihir tingkat rendah. Meskipun ia naik ke panggung untuk menantang Ning Cheng, ia sebenarnya tidak percaya Ning Cheng akan muncul. Rencananya adalah Ning Cheng pasti tidak akan berani naik ke panggung. Selama Ning Cheng tidak naik ke panggung, tujuannya akan tercapai. Orang pengecut, serendah apapun tingkat kultivasinya, akan langsung dibenci, dan tak seorang pun akan menghormati Ning Cheng. Alasan Akademi Senfeng belum berkomentar adalah demi menyelamatkan muka Akademi Bintang 5. Kalau tidak, jika Ning Cheng hanya mencetak 11 poin dalam 2 ronde, Akademi Senfeng pasti tidak akan memberinya kesempatan. Begitu Ning Cheng menjadi pengecut, Akademi Senfeng tidak akan lagi melindunginya. Bahkan jika Ning Cheng terbasmi, tidak akan ada yang mencela Akademi Senfeng. Akademi sudah menunjukkan kebaikan dengan tidak menghukum murid yang pengecut. Mengapa mereka peduli siapa yang membasmi Ning Cheng? Gagasan Sui Yu adalah bahwa Ning Cheng harus takut bertarung, dan kemudian dia akan membawa Ning Cheng pergi dan membasminya setelahnya.
Kau berani menantang kakek aku meremehkanmu, kata Ning Cheng, tampak tak peduli. Senyum sinis yang nyaris tak terlihat muncul di sudut mulut Sui Yu. Ning Cheng, kau berhasil pergi dari Pingzu ke Huazu, jadi sepertinya kau punya bakat. Sayang sekali matamu kurang besar. Jika kau bisa membujuk selir Luo untuk meminta maaf kepada keluarga Suiku sebelumnya, kau mungkin bisa menyelamatkan nyawa guk-gukmu. Sekarang, bukan hanya aku akan membasmimu, tapi aku juga kehilangan minat pada selir Ji. Kau tahu apa yang akan kulakukan pada selir Ji saat aku membawanya kembali? Kau tak bisa membayangkan betapa banyak harta yang akan ia miliki. Tampar, Sui Yu sama sekali tidak menghiraukan Ning Cheng. Saat berbicara, ia bahkan lupa bahwa kepalanya berada dalam jangkauan Ning Cheng. Dia tidak pernah menyangka Ning Cheng berani menamparnya, dan bahkan mampu mendaratkan tamparan padanya. Dengan pukulan, Ning Cheng tidak menahan diri kali ini. Jika dia tidak takut membuat Sui Yu waspada dan tidak mengumpulkan esensi sejatinya, separuh wajah Sui Yu pasti sudah ditampar Ning Cheng hingga tak bersisa. Meski begitu, separuh wajah Sui Yu telah ditampar oleh Ning Cheng, dan lebih dari selusin gigi terbang bersama kulit wajahnya. Aku akan melahapmu. Tatapan mata Sui Yu langsung berubah ganas, lalu dia mengangkat tangannya dan mengayunkan gunting hitam raksasa. Gunting raksasa itu muncul, bagaikan awan gelap yang menyelimuti seluruh arena. Bahkan mereka yang menonton dari luar pun merasakan hawa dingin, seolah-olah gunting raksasa itu diarahkan langsung ke arah mereka. Gelombang energi sejati yang dahsyat dan niat membasmi menyapu seluruh arena, menunjukkan betapa kuatnya keinginan Sui Yu untuk membasmi Ning Cheng. Berbeda dengan bayangan tombak Meng Jingxiu beberapa waktu lalu, gunting raksasa ini menebas dengan kecepatan luar biasa, membuatnya tampak seolah-olah semua yang ada di panggung akan hancur berkeping-keping pada saat berikutnya. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat Ning Cheng, dia tidak bisa melepaskan tombak yang dibawanya di punggungnya di bawah tekanan yang begitu hebat. Menghadapi gunting raksasa yang mengerikan ini, Ning Cheng memang tidak memanggil tombaknya. Bukannya dia tidak punya waktu untuk memanggilnya, tetapi dia memang tidak pernah berniat melakukannya. Dia hanya melayangkan pukulan Sui Yu tidak sebanding dengan tombaknya. Benar sekali, benar-benar dipotong. Kapak tinju inilah yang Ning Cheng pahami dari niat membasmi yang terpancar dari bekas kapak di hutan An Agung, tapi sayangnya, ia tidak punya kapak. Ia hanya bisa menggunakan kapak tinju. Ini bukan pertama kalinya Ning Cheng menggunakan kapak tinju, ia sudah menggunakannya beberapa kali. Setiap kali, ia bisa merasakan kekuatan kapak tinjunya meningkat. Niat membasmi yang dahsyat dilepaskan oleh Ning Cheng, langsung menyebar antara dia dan Sui Yu. Sui Yu tidak merasakan tinju Ning Cheng, tetapi merasakan kapak raksasa jatuh dari atas, langsung menebas gunting raksasanya. Niat membasmi yang mengerikan, bukan, ini niat kapak. Tapi dia jelas tidak melihat Ning Cheng menghunus kapak. Bagaimana mungkin seseorang melepaskan niat kapak tanpa menggunakan kapak, namun, dia tetap merasakan niat membasmi yang kuat seperti kapak. Siluet ganas gunting raksasa itu berhenti sejenak sebelum bertabrakan dengan tinju dan niat membasmi yang bagai kapak milik Ning Cheng. Klik-klik, bagaikan gunting yang memotong baja, serangkaian suara berderak yang memekakkan telinga pun terdengar. Boom! Energi sejati yang dahsyat meledak di antara niat membasmi dari tinju dan kapak serta siluet raksasa itu. Sui Yu terpental puluhan meter jauhnya dengan gunting raksasanya sebelum ia nyaris tak bisa berdiri. Ning Cheng merasakan esensi sejatinya melonjak, tetapi dengan sedikit sirkulasi, esensi sejati yang bergejolak itu segera mereda. Para penonton di pinggir lapangan sebagian besar tercengang dan berdiri. Bahkan beberapa pakar dan juri di panggung utama menjulurkan leher karena terkejut. Tak seorang pun bisa memprediksi hasil ini. Tamparan Ning Cheng pada Sui Yu memang membuat semua orang tak percaya, tetapi konfrontasi langsung ini benar-benar mengubah ekspektasi awal semua orang. Dasi beberapa orang sudah berkata, seimbang kau bermimpi. Sui Yu sudah dirugikan setelah ditampar Ning Xiaocheng. Gerakan Sui Yu dipicu amarah, sementara pukulan Ning Cheng tergesa-gesa dan dia bahkan tidak menggunakan tombak di belakangnya. Menurutmu siapa yang lebih unggul? Ning Xiaocheng memang menang. Aku tak menyangka dia begitu kuat di level ketiga alam kondensasi sejati. Mungkinkah dia sengaja kalah di 2 ronde pertama agar bisa mengejutkan semua orang di ronde ketiga? Jangan bercanda, kalau aku memberikannya padamu, apakah kamu akan dengan sengaja kehilangannya? Di tengah berbagai diskusi, tak seorang pun mengatakan Ning Xiaocheng sedang mencari mati. Namun, yang tak seorang pun tahu adalah beberapa orang justru berspekulasi bahwa Ning Cheng sengaja kalah di ronde pertama dan kedua. Liu Xian berdiri lagi, penuh semangat. Ia tak menyangka Ning Cheng begitu kuat.
Pukulan itu melepaskan niat membasmi yang kuat, tapi sayangnya, Ning Cheng tidak membawa kapak. Jika Ning Cheng membawa kapak, serangan itu pasti akan membasmi Sui Yu atau melukainya dengan parah. Bahkan pria berwibawa yang duduk di kursi utama di ujung meja, yang telah menjadi tuan rumah putaran pertama dan kedua kompetisi, pun terbelalak. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka langsung mengenali tinju kapak Ning Cheng saat dilepaskan itu adalah pukulan yang dipenuhi niat membasmi. Tanpa pemahaman yang memadai, seseorang tidak akan pernah bisa melancarkan pukulan seperti itu. Pria bermartabat itu menatap Ning Cheng cukup lama. Secara logika, karena Ning Cheng mampu memahami maksud kapak, seharusnya ia tidak hanya mendapat 1 poin di babak kedua kompetisi pemahaman. Akar spiritual macam apa yang dimiliki Ning Xiaocheng? Pria bermartabat itu tiba-tiba bertanya. Saat ini, Liu Xian tidak berada di altar utama, tetapi masih ada seorang kultivator wanita di tahap pembentukan fondasi dari Akademi Sen Feng. Ketika mendengar pertanyaan pria berwibawa itu, ia segera mengalihkan pandangannya yang terkejut, melangkah maju, membungkuk hormat, dan berkata, Ning Xiaocheng memiliki ingatan yang luar biasa kuat, tetapi akar spiritualnya adalah akar spiritual campuran. Ia pernah bertemu dengan mata air sumsum spiritual di hutan Daan sebelumnya, dan melalui kesempatan inilah ia maju ke tahap awal tahap kondensasi. Pria berwibawa itu mengangguk. Setelah mendengar kata-kata kultivator wanita itu, ia mengerti mengapa Ning Cheng hanya mendapat 1 poin dalam tes pemahaman. Di babak kedua kompetisi, mereka yang dapat melihat banyak gambar adalah akar spiritual murni atau akar spiritual heterogen. Individu dengan akar spiritual multispiritual biasa hanya dapat melihat 1 gambar. Jika mereka hanya dapat melihat 1 gambar, bahkan dengan kemampuan pemahaman terkuat sekalipun, mereka tidak akan dapat memahami isi gambar-gambar berikutnya. Mengenai kabar bahwa Ning Cheng telah menemukan mata air sumsum roh di hutan Daan, ia tidak mempermasalahkannya. Setelah menemukan mata air sumsum roh, tidak mengherankan jika ia berkultivasi selama beberapa tahun dan mencapai alam sejati terkondensasi. Jika ia tahu bahwa Ning Cheng baru datang dari hutan Daan beberapa bulan yang lalu, ia mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Aku salah menilai dia lagi. Ling Naixin dari Akademi Petir menatap Ning Cheng dengan heran, tiba-tiba menyadari bahwa ia telah membuat 2 penilaian yang salah. Ia tidak bisa lagi melihat Ning Cheng. Orang sehebat itu benar-benar hanya mencetak 1 poin di babak kedua. Sui Yu bukan tandingan orang ini. Cepat suruh Sui Yu mengaku kalah. Di kediaman keluarga Sui, seorang lelaki tua berdiri dan berkata demikian setelah melihat Sui Yu menderita kekalahan berulang kali. Kata-katanya baru saja keluar dari mulutnya ketika Sui Yu menerjang Ning Cheng sekali lagi. Saat itu, Sui Yu hanya merasakan amarah dan dendam. Ia, jenius nomor 1 keluarga Sui, ternyata kalah dari orang luar di tahap awal alam jiwa baru lahir. Jika kabar ini sampai tersiar, bagaimana mungkin ia, Sui Yu, bisa menghadapi siapapun lagi? Kali ini, ia melepaskan hampir semua gunting raksasanya. Siluet raksasa itu terbelah menjadi 2, 1 di kiri dan 1 di kanan, mengiris Ning Cheng. Sebelum kedua siluet ini mencapai Ning Cheng, mereka terbelah lagi menjadi 4. Pada akhirnya, seluruh arena hampir seluruhnya dipenuhi siluet. Sudah hampir putus asa, cibir Ning Cheng. Semangat juang Sui Yu telah hancur, dan ia pun tercerai-berai. Siluet-siluet yang dilepaskan memang teknik yang ampuh, tetapi sayangnya, semangat juang Sui Yu sedang tercerai-berai, dan esensi sejatinya pun tak memadai. Siluet-siluet yang dilepaskan hanyalah cangkang kosong. Kalau saja Sui Yu dapat menyesuaikan pola pikirnya, dia bisa terus bertarung dengannya lebih lama lagi, tetapi saat ini, Ning Cheng bahkan tidak menganggapnya serius. Ning Cheng masih belum melepaskan tombaknya, apalagi jarum S7 tokoh. Dia hanya melepaskan serangkaian pukulan, yang disimulasikan sementara berdasarkan siluet Sui Yu yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, tinju dan kapak bayangan diledakkan oleh Ning Cheng di bawah stimulasi esensi sejatinya. Sejak muncul, mereka sudah sebesar siluet dalam sekejap mata. Kerak, 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 bayangan tinju kapak bertabrakan dengan siluet, dan energi sejati meledak dengan serangkaian suara. Suara-suara ini tampak mengesankan, tetapi mereka yang tahu mengerti bahwa kekuatan duel berikutnya tidak sebesar siluet gunting raksasa dan pukulan Ning Cheng. Kerak, setelah bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang, Sui Yu akhirnya terbangun. Ia bukan tandingan Ning Cheng. Jika pertarungan berlanjut, ia pasti akan mati. Aku mengakuinya. Sebelum Sui Yu sempat selesai bicara, Ning Cheng sudah melompat ke udara dan melancarkan pukulan dahsyat. Bagaimana mungkin ia membiarkan Sui Yu mengucapkan kata mengaku kalah? Sekalipun Sui Yu penuh semangat juang,
apalagi sampai kehilangan semangat juangnya, ia tetap tidak akan mampu sepenuhnya menangkis pukulan Ning Cheng yang telah lama dipersiapkan. Namun, jika ia penuh semangat juang, pukulan Ning Cheng tetap tidak akan mampu membasminya. Bang! Sui Yu terkena pukulan Ning Cheng tepat di tempatnya, dan seluruh dantian atasnya meledak. Ia pun jatuh ke tanah seperti ikan mati. Binatang kecil, beraninya kau membasmi Sui Yu. Akan kucincang kau. Saat Sui Yu terbasmi oleh pukulan Ning Cheng, sebuah suara marah merobek udara, dan pada saat yang sama, sebuah bayangan abu-abu melesat menuju arena bagaikan kilat. Keluarga Sui selalu arogan dan mendominasi di kota Mose, sama sekali tidak menunjukkan sikap menahan diri, kecuali sedikit rasa takut terhadap Akademi Meteor. Sui Yu adalah masa depan generasi penerus keluarga Sui, dan fakta bahwa Ning Cheng telah membasminya secara langsung di panggung kompetisi adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh keluarga Sui untuk sementara waktu. Sayangnya, tetua keluarga Sui yang bergegas menuju arena lupa jenis kompetisi apa yang sedang berlangsung dan siapa yang menjadi tuan rumah. Bahkan sebelum ia mencapai tepi arena, tekanan yang luar biasa menerpanya. Tetua keluarga Sui tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan kompetisi biasa, melainkan kompetisi seleksi Akademi Bintang 6 yang diselenggarakan oleh para ahli dari benua menengah. Beraninya ia naik ke panggung dalam kompetisi seperti itu, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Sebelum ia sempat mundur dan meminta maaf, sebuah telapak tangan besar telah menghantamnya. Puff! Semburan kabut darah kembali menyembur keluar. Tetua keluarga Sui tak berdaya melawan dan langsung ditampar menjadi kabut darah oleh telapak tangan raksasa itu. Beraninya kau, seekor semut biasa, menyerbu ke panggung duel. Baru kemudian penonton mendengar lelaki tua yang memimpin pertandingan ketiga itu tertawa mengejek. Sosoknya mendarat di panggung utama sekali lagi. Para penonton di alun-alun tersentak kaget. Tetua keluarga Sui adalah seorang kultivator pendirian fondasi. Ahli sekuat itu bahkan tak mampu menghindari tamparan dari seorang lelaki tua dari benua tingkat menengah. Beberapa orang yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan para ahli di benua perantara tiba-tiba merasa merinding. Alasan mereka tidak menyerang bukanlah karena mereka baik hati, tetapi karena belum ada yang melewati batas mereka. Sekarang, siapapun dari keluarga Sui yang berani menyinggung mereka akan langsung dibasmi. Gaya tegas ini sungguh mengesankan. Bahkan keterkejutan Ning Cheng saat membasmi Sui Yu pun terasa agak lemah jika dibandingkan. Ning Cheng tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya ia sangat terguncang. Ia pernah bertemu para guru sebelumnya. Wanita tua itu memang seorang guru, tetapi karena ia tidak melakukan apapun padanya, ia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang ia menyadari betapa jauhnya ia dari para guru itu. Lelaki tua yang baru saja memimpin pertandingan melancarkan serangan telapak tangan. Ia melihatnya dengan jelas, hasrat membasmi yang begitu besar yang terpancar langsung membangkitkan hasrat membasmi di sekitarnya. Niat membasmi itu tidak ditujukan langsung kepadanya, namun ia tetap merasa tak berdaya untuk melawan. Jika serangan telapak tangan itu ditujukan kepadanya, ia pasti sudah tamat. Seperti yang diharapkan, tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Orang tua yang bergerak itu jelas merupakan seorang ahli tingkat inti mendalam, dan Ning Cheng telah mendengar bahwa keluarga Sui memiliki seorang ahli tingkat inti mendalam. Jika ahli keluarga Sui ini ingin membasminya, ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan, apalagi melarikan diri. Kekuatan. Dia benar-benar membutuhkan kekuatan. Ning Cheng mengepalkan tinjunya, bertekad untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, bahkan dengan mengorbankan segalanya. Dia tidak bisa menunggu kematian Akademi Sen Feng tidak bisa melindunginya selamanya. Lagi pula, dia tahu bahwa jika para ahli keluarga Sui menyerangnya, bahkan Akademi Sen Feng pun tidak akan bisa melindunginya. Ning Cheng menghela napas pelan. Ia menyimpan barang-barang Sui Yu, lalu mengangkat tangannya dan melepaskan bola api, membakar Sui Yu hingga menjadi abu. Karena ia sudah menyinggungnya, ia tidak perlu mundur sedikit pun. Saat Ning Cheng perlahan turun dari arena, alun-alun yang tadinya sunyi tiba-tiba dipenuhi hiruk-pikuk. Ning Cheng tak hanya membasmi Sui Yu, tetapi juga membakarnya hingga menjadi abu. Siapa yang pernah membayangkan keberanian dan kekuatan seperti itu sebelumnya? Saat ini, skor pada layar proyeksi RAI berubah lagi. Ning Xiaocheng kini berada di angka 20, dan nama Sui Yu menghilang lagi. Pada saat yang sama, 7 atau 8 nama lainnya juga menghilang. Namun, hilangnya mereka hanya berarti poin mereka diberikan kepada kultivator lain di akademi Anda secara gratis. Bagi para penonton di alun-alun utama, semua ini tidak penting. Yang paling mengejutkan mereka adalah seorang kultivator di alam kondensasi tingkat ketiga telah membasmi Sui Yu,
yang berada di tingkat ke-7. Ini tentu saja terkait dengan fakta bahwa Suiyu baru saja mencapai alam kondensasi tingkat ke-7 dan kultivasinya belum stabil, tetapi yang lebih penting, kultivator di alam kondensasi tingkat ketiga ini terlalu ganas dan menakutkan. Liu Xian menyaksikan Ning Cheng turun dari arena dengan gembira. Ia tak menyangka Ning Cheng begitu kuat, bahkan berhasil membasmi Suiyu, seorang kultivator kondensasi sejati tingkat 7. Ini adalah kejutan kedua yang ia terima setelah Meng Jingxiu. Mungkinkah Akademi Senfeng benar-benar punya peluang untuk mencapai puncak? Meng Jingxiu mengerutkan bibirnya, berkata dengan nada meremehkan, Suiyu itu tidak pantas dengan reputasinya. Ketika para ahli dari Akademi Meteor menantangnya nanti, Liu Xian mendengar kata-kata Meng Jingxiu tetapi tidak menjawab. Ia tahu jauh lebih banyak daripada Meng Jingxiu meskipun Suiyu adalah murid Akademi Meteorit, ia tetaplah anggota keluarga Sui. Ia tidak percaya ada orang dari Akademi Meteorit yang akan membela Suiyu. Mengenai pernyataan Meng Jingxiu bahwa Suiyu tidak pantas mendapatkan reputasinya, ia sepenuhnya setuju. Suiyu baru saja mencapai tahap akhir alam kondensasi, dan kultivasinya belum sepenuhnya solid. Permintaannya untuk mendapatkan tempat semata-mata untuk membasmi Ning Cheng. Namun, ia tidak menyangka bahwa alih-alih membasmi Ning Cheng, ia justru akan kehilangan nyawanya sendiri. Suiyu jauh dari kata pantas untuk reputasinya. Namanya memang besar. Seorang diaken dari Akademi Meteor menggeleng tak bisa berkata-kata setelah melihat Suiyu terbasmi. Dia anggota elit keluarga Sui, dan orang-orang biasanya mengalah padanya. Seiring waktu, dia mengembangkan kebiasaan menganggap dirinya master, dan dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Tapi sungguh, seberapa tinggi sebenarnya kemampuan seorang master yang mengandalkan pil seseorang di dekatnya mencibir. Meng Yujing juga mewakili Akademi Meteor dalam kompetisi ini. Setelah Ning Cheng membasmi Suiyu, ia terus menatap Ning Cheng. Ia merasa Ning Cheng agak familiar, tetapi ia tidak tahu alasannya. Walau Suiyu biasa-biasa saja, Ning Xiaocheng jelas serigala berbulu domba. Mungkin ada alasan mengapa ia tampil buruk di dua babak pertama. Che Ziwen, Meng Yujing, meskipun Akademi Meteorit kita saat ini berada di posisi pertama, babak final akan diisi oleh talenta-talenta terbaik dari berbagai akademi. Poin kita akan sangat bergantung pada kalian berdua, jadi kalian harus berhati-hati. Terutama beri perhatian ekstra pada Ning Xiaocheng. Seorang kultivator dari Meteor Academy, pada tingkat cairan mendalam, melangkah maju dan dengan hikmat berbicara kepada dua pemuda dan pemudi di sampingnya. Baik, Master Lian. Kultivator muda itu mengangguk. Ia adalah kultivator terbaik di Akademi Meteorit pada tahap kondensasi sejati, bernama Che Ziwen. Akademi Meteorit terutama mengandalkannya untuk ronde ketiga. Meng Yujing tiba-tiba menyadari siapa Ning Xiaocheng, orang yang membasmi Suiyu. Beberapa hari yang lalu, ketika ia dan Kuping meninggalkan kota Moze, sepertinya seseorang telah melewati mereka, lalu orang itu sepertinya telah melakukan sesuatu yang lain, dan mereka melewatinya lagi. Saat itu ia sedang sibuk, dan dengan begitu banyak orang yang berlalu lalang di jalan utama, ia tidak terlalu memperhatikan orang ini, hanya meliriknya sekilas. Kini ia akhirnya ingat orang itu adalah Ning Xiaocheng. Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Ning Xiaocheng, dan mengingat Ning Xiaocheng sengaja tertinggal di belakangnya, Meng Yujing tahu bahwa Ning Xiaocheng telah mengikutinya. Wajah Meng Yujing berubah dingin, ia tak menyangka akan diikuti. Ia selalu sangat berhati-hati saat keluar rumah, terutama saat pergi ke gubuk desa pegunungan itu. Ia yakin bahkan seorang kultivator tahap pendirian fondasi pun tak akan bisa melacaknya sampai ke sekitar gubuk itu. Namun hari itu ia merasa aneh sedang dimata-matai. Mungkinkah Ning Xiaocheng bisa mengikutinya keluar dari rumah kecil itu dan mengintipnya, entah bisa atau tidak, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa alasan Ning Xiaocheng bisa keluar dari gubuk tanpa sepengetahuannya adalah terutama berkat wanita tua itu. Babak ketiga terdiri dari dua pertandingan, yang keduanya dimainkan oleh siswa Akademi Senfeng, dan mereka memenangkan keduanya. Berdasarkan skor babak ketiga, Akademi Senfeng kini mengoleksi 70 poin, memimpin di antara 4 akademi lainnya. Diskusi tentang Ning Cheng di alun-alun akhirnya berhenti ketika kultivator ketiga melangkah ke arena. Kultivator ini luar biasa tinggi dan kuat, fisiknya yang kuat hampir menembus jubah kultivatornya. Ini adalah pria yang berada di alam kondensasi tingkat ke-9. Ning Cheng dapat mengetahui tingkat kultivasinya dari kejauhan. Yuan Jian dari Akademi King Yun, dengan 10 poin, dengan rendah hati meminta bimbingan dari semua ahli. Kultivator bertubuh kekar itu tersenyum, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju, lalu berbalik, setidaknya dia tidak terlihat terlalu buruk.
Begitu Yuan Jian selesai berbicara, seseorang dengan cepat terbang ke atas panggung. Ia juga seorang kultivator pria bertubuh tinggi. Setelah melangkah ke atas panggung, ia segera memanggil senjata ajaibnya dan berkata, "Saya GY dari Akademi Petir, dan saya juga memiliki 10 poin." Sambil berbicara, GY melepaskan senjata ajaibnya, menciptakan tirai pedang yang tebal. Yuan Jian tampak terkejut karena GY menyerang begitu tiba-tiba, tetapi ia sama sekali tidak gugup. Senjata ajaib yang ia panggil adalah Alu Perunggu. Alu Perunggu itu memancarkan seberkas cahaya keemasan, tumpang tindih dengan tirai pedang GY, dan meledak di arena, membentuk kilatan cahaya berderak yang tampak sungguh menakjubkan. GY juga berada di level ke-9 alam kondensasi esensi sejati, sama seperti Yuan Jian. Ning Cheng tahu dari pertarungan mereka bahwa keduanya mengandalkan esensi sejati mereka yang mendalam. Terlebih lagi, kekuatan mereka berimbang, dan akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Pertarungan yang seimbang seperti ini, dengan ledakan energi sejatinya, adalah yang paling menarik untuk ditonton. Setelah menonton beberapa saat, Ning Cheng merasa agak tidak tertarik, keduanya mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Meng Jingxiu. Yuan Jian tampaknya adalah kultivator paling terampil di Akademi King Yun. Jika Yuan Jian kalah, Akademi King Yun akan berada dalam bahaya dalam persaingan antar Akademi Bintang 5 ini. Kedua petarung yang berimbang itu bertarung selama hampir setengah jam. Tepat ketika semua orang mengira mereka akan melanjutkan pertarungan, tirai pedang yang diciptakan GY tiba-tiba tersingkap. Dalam sekejap, tirai pedang yang tersingkap itu berubah menjadi pedang raksasa, yang merobek bayangan Alu Yuan Jian semudah memecahkan telur. Puff! Darah menyembur keluar. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Yuan Jian tak pernah menyangka GY, yang baru saja setara dengannya, memiliki kartu truf yang begitu mengerikan. GY dari Akademi Petir menantang Chu Yongxin dari Akademi Angin Dewa dengan 20 poin. Yang lebih tak terduga lagi adalah kurang dari satu tarikan napas setelah membasmi Yuan Jian, GY mulai menantang Akademi Angin Dewa. Kata-kata GY langsung menimbulkan kegemparan. Dalam dua pertandingan sebelumnya, para pemenang beristirahat. Tak disangka, dalam pertandingan ini, GY dari Akademi Petir tidak hanya tidak beristirahat, tetapi bahkan tidak bernapas sebelum melanjutkan tantangannya. Ini sungguh mengesankan, bukan hanya mengesankan, tetapi juga sangat mendominasi. Bayangkan Yuan Jian dari Akademi King Yun masih terbaring di atas panggung, berdarah, dan ia akan melanjutkan tantangannya. Kepercayaan diri seperti inilah yang telah memberinya dukungan sejak awal. Benar saja, tepat ketika GY hendak menantang Akademi Senfeng, penonton di luar arena bersorak-sorai. Tidak ada simpati, tidak ada rasa kasihan di sini. Kematian Yuan Jian disebabkan oleh kurangnya kekuatan, tidak ada yang berduka atas kematiannya. Orang-orang datang ke sini untuk menonton pertandingan demi kegembiraan dan sensasi. Ning Cheng mengerutkan kening. Chu Yongxin juga berasal dari Akademi Senfeng, dan dikabarkan sebagai ahli terbaik di alam kondensasi Akademi Ningfeng, sekaligus kekuatan utama di babak ketiga. Ning Cheng tidak tahu kekuatan Chu Yongxin, tetapi teknik pedang terakhir GY, di mana tirai pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang raksasa, sangat kuat. Jika dia yang menyerangnya saat terburu-buru, dia pasti akan kesulitan menghindarinya. Tentu saja, sekarang setelah dia tahu orang ini memiliki kemampuan ini, dia tidak takut. Ning Cheng masih memiliki sedikit niat baik terhadap Chu Yongxin. Chu Yongxin menawarkan bantuan kepadanya untuk menangani Sui Yu karena dia mengkhawatirkannya. Tepat saat Ning Cheng sedang memikirkan hal ini, ia melihat Chu Yongxin menghampirinya. "Adik Ning, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku punya dendam terhadap GY itu, dan dia kejam. Dia menggunakan teknik pedang baru untuk membasmi Yuan Jian sebelumnya, jelas bukan hanya satu jurus itu. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Kakak senior Chu, kalau kau tidak keberatan, aku bersedia membantumu mengeluarkannya," kata Ning Cheng, mengira Chu Yongxin yang meminta bantuannya. Ia pun langsung menawarkan bantuan. Sebelumnya, Chu Yongxin ingin bertarung untuknya. Sekarang, dia bertarung untuk Chu Yongxin. Tanpa ragu sedikit pun. Chu Yongxin tersenyum tipis, "Adik Ning, sama sepertimu, aku tidak akan mundur dari pertarungan. Aku tidak memintamu untuk membantuku bertarung, tapi karena aku tidak percaya diri. Kalau aku kalah, aku pasti akan dibasmi oleh orang ini. Aku juga punya adik laki-laki di Akademi Senfeng bernama Chu Yongren. Kalau terjadi sesuatu padaku, kuharap kau bisa menjaganya untukku." "Jangan khawatir, kakak senior Chu," kata Ning Cheng tanpa ragu. Ia tahu bahwa Chu Yongxin sangat menghormatinya. Itulah sebabnya ia berkata seperti itu. Chu Yongxin mengangguk dan melangkah menuju panggung kompetisi.
Namun, sebelum Chu Yongxin sempat mencapai arena, sesosok mendarat di sampingnya. Sosok itu kemudian dengan dingin menyapa Geye di arena, "Geye, aku takut kau akan mati di tangan orang lain, jadi aku ingin menantangmu dulu. Jika kau tidak berani menerima, aku akan segera mundur." "Hahaha, apa kau pikir aku, Geye, takut pada seorang junior di alam kondensasi tingkat 8 membasmimu?" Lalu Chu Yongxin hanya akan menghabiskan waktu minum secangkir teh. Geye tertawa terbahak-bahak mendengar orang ini mencoba menantangnya lebih dulu. Ia sama sekali tidak peduli. Namun, kata-kata Geye menuai kritik dari banyak orang. Kesombongan memang wajar, tetapi ini sudah keterlaluan. Ia sendiri baru mencapai tingkat ke-9 alam kondensasi sejati, namun ia memanggil seorang junior di tingkat ke-8 dengan sebutan alam kondensasi nuklir. Sungguh absurd. Sang penantang, yang dipanggil junior oleh Geye, tidak terlalu ambil pusing. Ia malah menoleh ke arah Chu Yongxin yang telah maju, mengepalkan tangannya, dan berkata, "Kakak Chu, aku ingin membalaskan dendam kakak senior Yuan. Bisakah kau berikan aku binatang buas ini?" Chu Yongxin tertawa terbahak-bahak, "Saudara situ, jika kau ingin membalas dendam, silakan saja. Chu Yongxin bersedia mendukungmu." Melihat Chu Yongxin mundur, Ning Cheng sedikit lega. Ia punya firasat bahwa Chu Yongxin bukanlah tandingan Geye. Ning Cheng juga tahu siapa yang menantang Geye di atas panggung. Dia adalah Situ Yu dari Akademi King Yun. Dengan kultivasi alam kondensasi tingkat 8, ia telah mencetak 45 poin di babak pertama ujian tertulis, sebuah nilai yang cukup baik. Ia juga meraih nilai yang sama di babak kedua Akademi King Yun. Pada titik ini dalam kompetisi, suasana di antara para peserta dari berbagai akademi dipenuhi ketegangan. Geye menyatakan akan membasmi Situ Yu terlebih dahulu, lalu Chu Yongxin, sementara Situ Yu melangkah lebih jauh, menyatakan ingin membalas dendam, sama sekali mengabaikan kompetisi itu sendiri. Kompetisi berdarah yang penuh konflik dan pembasmian ini semakin membangkitkan kegembiraan para penonton. Lelaki tua yang menjadi tuan rumah kompetisi itu tampak tak menyadari apapun baginya, hidup atau mati tidaklah penting. Yang terpenting adalah siapa yang mencetak berapa poin. Setelah naik ke panggung, Situ Yu pertama-tama menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya, dan mengumumkan, Situ Yu dari Akademi King Yun, dengan 40 poin, menantang Geye. Setelah Situ Yu selesai berbicara, tanpa menunggu Geye berbicara, dia bergegas menuju Geye dengan tangannya membentuk cetakan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang membawa skor lebih dari 10 poin ke atas panggung, dan mereka bahkan menjadi penantang. Mereka yang menonton langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan tempur utama Akademi King Yun di babak ketiga adalah Situ Yu dan Yuan Jian, jadi poin semua pemain lain terfokus pada Situ Yu. Sekarang Yuan Jian telah terbasmi, jika Situ Yu juga kalah, Akademi King Yun akan tereliminasi lebih awal. Saat Situ Yu bergerak, Ning Cheng tahu dia bukan orang biasa. Kultivasi pria ini jelas jauh lebih kuat daripada Yuan Jian. Tak heran Akademi King Yun memberikan semua poinnya kepada Situ Yu. Situ Yu tampak telah melepaskan jejak telapak tangan ke langit, tetapi mereka yang memiliki indera spiritual yang kuat dapat dengan jelas melihat bahwa yang dipanggil Situ Yu sebenarnya adalah jaring besar. Terlebih lagi, jaring ini berwarna terang, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas di antara jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Geye dan Situ Yu berdiri berhadapan. Situ Yu memanggil jaring besar, yang langsung dirasakan Geye. Ia kemudian memanggil tirai pedang yang tebal dengan senjata sihir pedang panjangnya sekali lagi. Namun, kali ini, tirai pedang berhadapan dengan jaring besar Situ Yu, dan itu tidak lagi semudah saat melawan Yuan Jian. Cahaya tirai pedang terhalang oleh jaring, muncul dan menghilang secara berkala, dan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Geye, yang berada di tengah-tengah situasi tersebut, sangat menyadari kesulitannya. Pedangnya sudah terikat oleh senjata ajaib lawan yang bagaikan jaring raksasa. Baginya, jika ia tidak bisa melepaskan diri dari jaring dan melepaskan pedangnya dalam waktu sesingkat mungkin, ia pasti akan kalah. Berusaha keras untuk lolos dari jaring artefak magis lawannya, Geye tak lagi mampu memikirkan waktu. Tirai pedang di sekelilingnya mengeluarkan serangkaian suara siulan dan langsung menyatu. Seperti saat ia menghadapi Yuan Jian, bentangan cahaya pedang yang luas ini langsung membentuk pedang lebar raksasa setelah menyatu. Namun, kali ini, pedang lebar raksasa itu gagal mengenai Situ Yu, dan masih terjerat jaringnya. Pedang raksasa itu meronta-ronta di dalam jaring, tak mampu melepaskan diri untuk sementara waktu. Hati Geye mencelos, ia tak menyangka jaring Situ Yu begitu kuat. Sebelum ia sempat melancarkan jurus pedang lainnya, seberkas cahaya melesat dari tangan Situ Yu.
Saat seberkas cahaya itu meledak, panasnya yang dahsyat menyelimuti seluruh arena. Bahkan Ning Cheng, yang berada jauh di sana, bisa merasakan panasnya. Boom! Perisai bundar yang dipanggil Geye dengan tergesa-gesa terkena aliran cahaya ini. Perisai bundar itu, yang belum sepenuhnya aktif, langsung retak setelah terkena seberkas cahaya itu. Geye mundur dengan cepat, dan tepat saat itu, sebuah pelangi, yang bahkan lebih cepat dari seberkas cahaya itu, tiba-tiba melesat dari bawah kakinya. Dengan suara lembut, kaki Si Tuyu dibawa pergi oleh pelangi, sementara aliran cahaya melewati perisai bundar dan terus membombardir Geye. Belum lama ini, Geye sangat arogan, bahkan membasmi Yuan Jian dari Akademi King Yun. Sebelum ekspresi ketakutan sempat muncul di wajahnya, ia diledakkan menjadi abu oleh seberkas cahaya Si Tuyu. Kecepatan dan kelancaran pertempuran itu sungguh memukau. Saat orang lain bahkan bisa melihat dengan jelas, Geye sudah mati. Suasana hening sejenak di alun-alun, tetapi kemudian terdengar suara gemuruh yang lebih keras lagi. Ning Cheng mengerutkan kening, menatap Si Tuyu. Si Tuyu ini terlalu kuat. Tak hanya kuat, tapi juga sangat teliti. Setiap gerakan Geye dari Akademi Petir selalu dalam perhitungannya, dan ia bahkan telah merencanakan serangan mendadak itu dengan pelangi. Bahkan ia sendiri pun belum tahu apa sebenarnya pelangi serangan mendadak yang berhasil itu. Pada saat ini, pada putaran ketiga layar proyeksi RI, skor Si Tuyu telah mencapai 60 poin, sementara nama Geye telah menghilang tanpa jejak. Si Tuyu dengan tenang mengumpulkan barang rampasannya, membawa jenazah Yuan Jian keluar dari arena, dan kembali ke kediaman Akademi King Yun. Namun, jenazah Geye telah menjadi abu, dan tak seorang pun repot-repot mengambilnya. Saudara Ning, saya khawatir tingkat kultivasi saya tidak cukup untuk mengalahkan orang-orang itu. Saya ingin menyerahkan poin saya kepada Anda. Min Rui dari Akademi Sen Feng sudah merasa khawatir setelah menyaksikan pertempuran berdarah yang terjadi setelahnya. Ia tahu betul tingkat kultivasinya sendiri memenangkan pertandingan di atas panggung akan sangat sulit. Liu Xian berjalan mendekat, mengangguk, dan berkata, Min Rui benar. Sekarang kita punya Ning Cheng dan Meng Jingxiu, pilihanmu sudah tepat. Meng Jingxiu cemberut, jelas kesal karena Min Rui tidak memberinya poin. Ning Cheng memenangkan satu pertandingan, begitu pula dirinya. Terlebih lagi, lawannya berada di alam kondensasi tingkat 8, sementara lawan Ning Cheng hanyalah seseorang yang baru saja naik ke tingkat 7. Setelah berbicara dengan Min Rui, Liu Xian mengalihkan pandangannya ke Gu Hong, yang berada di alam kondensasi tingkat ke-8, dan bertanya, Gu Hong, apa pendapatmu? Gu Hong berkata dengan tegas, Diakon Liu, saya telah memutuskan untuk pergi dan mencobanya sendiri. Saya tidak akan menyerah jika tidak mencobanya. Setelah Gu Hong selesai berbicara, ia menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada Liu Xian, lalu bergegas keluar dari kediaman Akademi Sen Feng, terbang dan mendarat di arena, lalu berkata dengan lantang, Gu Hong dari Akademi Sen Feng, dengan 10 poin, akan bertemu dengan semua pahlawan. Keributan akibat pembasmian Yuan Jian oleh Geye, yang diikuti dengan pemusnahan langsungnya oleh Si Tuyu, belum mereda ketika Gu Hong melangkah ke atas panggung lagi, segera menarik perhatian semua orang sekali lagi. Bukan karena Gu Hong sangat terkenal, atau karena tingkat kultivasinya yang luar biasa tinggi. Dalam hal kultivasi, Gu Hong hanya berada di tingkat ke-8 alam kondensasi sejati. Alasan mengapa orang-orang di bawah panggung memperhatikan Gu Hong adalah karena ia juga berasal dari Akademi Sen Feng, dan sejauh ini, ia adalah anggota Akademi Sen Feng dengan tingkat kultivasi tertinggi di panggung kompetisi. Akademi Sen Feng telah menggelar 2 pertandingan sebelumnya, dan Meng Xiuwen, yang berada di alam kondensasi tingkat 6, dan Ning Xiaocheng, yang berada di alam kondensasi tingkat 3, menang dengan mudah. Oleh karena itu, ketika Gu Hong, yang berada di alam kondensasi tingkat 8, naik ke atas panggung, ia langsung menarik banyak perhatian. Namun, Ning Cheng tidak optimis dengan Gu Hong. Ia berbisik kepada Ji Luofei di sampingnya, Luofei, kupikir dengan tingkat kultivasiku, setidaknya aku bisa melindungi diri sendiri jika aku mencoba segala cara untuk melarikan diri. Tapi setelah melihat kultivator Xuan dan itu dengan mudah membasmi tetua Zhu Yuan dari keluarga Sui hanya dengan satu tamparan, aku menyadari bahwa aku sepenuhnya salah. Bukan hanya tingkat kultivasiku tidak bisa melindungiku, tapi aku masih seperti semut di sini. Ji Luofei menggenggam tangan Ning Cheng erat-erat, ia selalu mengkhawatirkan keluarga Sui. Meskipun Ning Cheng kuat, ia hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga alam kondensasi, sementara Ning Cheng hanya berada di tingkat ke-6 alam pengumpulan Qi, perbedaan kekuatan yang signifikan. Luofei, aku tidak terlalu tertarik dengan lembah kapak amarah sebelumnya,
tapi kali ini aku benar-benar harus mendapatkan tempat di sana. Hanya ketika aku cukup kuat, aku bisa memiliki pengaruh. Pada titik ini, Ning Cheng menggenggam tangan Ji Luofei dan menatapnya, lalu berkata, Luofei, setelah kompetisi ini, aku perkirakan orang-orang dari benua tengah akan mengambil 20 tempat untuk berpartisipasi di lembah kapak murka dan segera meninggalkan Huasu. Meskipun aku punya cara untuk membawamu ke sana, tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan aku tidak tahu seperti apa situasi di dalam lembah kapak murka. Karena itu, aku harap kau bisa bersembunyi di Akademi Angin Ilahi dan berkultivasi dengan tekun. Diakon Liu menjanjikanku sebuah gua terpisah di Akademi Angin Ilahi. Kau bisa tinggal di gua ini untuk sementara, dan kita akan membicarakannya nanti saat aku kembali. Ji Luofei mengangguk dan berkata, aku mengerti. Kau bisa pergi ke lembah kapak murka. Aku akan menunggumu di Akademi Angin Ilahi. Ji Luofei diam-diam membulatkan tekadnya. Ia memutuskan untuk berkultivasi dengan tekun dan memperpendek jarak antara dirinya dan Ning Cheng sesegera mungkin. Ia sangat memahami pikiran Ning Cheng. Akademi Senfeng bukanlah tempat untuk pensiun untuk hidup bermartabat di sana, ia harus meningkatkan kekuatannya. Dari kerajaan Changqin hingga sekarang, ia telah mengalami terlalu banyak hal. Akademi Senfeng. Kedengarannya mengesankan. Aku, Lian Hao, akan melawanmu. Sebuah suara malas terdengar, lalu seorang pria berambut hitam bermata segitiga melompat ke arena. Setelah mendarat di peron, pria itu melirik Gu Hong sekilas. Awalnya, aku akan memenuhi rencana adik muda Geye untuk mengalahkan Chu Yongxin dulu, baru kemudian si Tuyu. Karena kau akan datang ke sini untuk mati duluan, aku akan mengabulkan permintaanmu. 10 poin mungkin sedikit, tapi tetap saja poin. Ingat, aku datang ke sini dengan 20 poin. Kau lolos dengan mudah. Wajah Gu Hong memerah karena marah ketika mendengar Lian Hao sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi sudah membanting sekop harimau di tangannya. Saat Gu Hong bergerak, Lian Hao juga mengangkat tangannya, melepaskan segel raksasa. Dalam sekejap mata, segel itu melebar hingga diameter hampir 3 meter dan melesat ke arah Gu Hong. Mereka yang telah berkultivasi tahu bahwa artefak magis yang tampak tidak terlalu kuat di permukaan seringkali memiliki kemampuan menyerang yang jauh lebih kuat. Namun, artefak tersebut juga membutuhkan kekuatan spiritual atau kesadaran yang jauh lebih kuat. Kultivator dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah umumnya memilih senjata magis seperti pisau, pedang, dan tombak, yang lebih mudah melepaskan niat membasmi. Tentu saja, ini tidak mutlak. Artefak magis apapun, setelah mencapai tingkat tertentu, tidak dapat dinilai hanya dari penampilannya. Namun, bagi para kultivator di alam kondensasi, menggunakan penampilan artefak magis untuk menentukan kekuatan spiritual mereka adalah metode yang paling langsung. Ledakan, retak, segel raksasa itu menghantam sekop harimau Gu Hong, langsung menghancurkan energi sejati yang mengelilinginya. Dalam sekali serangan, Gu Hong terpental puluhan meter, menyemburkan beberapa suapan darah ke udara. Jika bukan karena sekop harimaunya, hantaman ini pasti telah merenggut separuh nyawanya. Mengetahui dirinya bukan tandingan orang ini, Gu Hong merinding dan hampir menyerah. Namun, ia segera menyadari bahwa suaranya teredam oleh energi sejati yang dihasilkan oleh segel raksasa itu, dan ia tidak bisa bersuara sama sekali. Lian Hao ingin membasminya, dan Gu Hong langsung memahaminya. Saat itu, ia dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Seharusnya ia tidak naik ke panggung untuk pamer. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan kematiannya. Jika kau tidak punya kekuatan, kau seharusnya tidak naik ke panggung untuk bertarung sama sekali. Pada saat ini, segel raksasa Lian Hao telah menghantam untuk kedua kalinya. Gu Hongqiang menekan rasa takutnya dan nyaris berhasil melepaskan sekop harimau kejam sekali lagi. Atau mungkin dia melepaskan esensi sejati yang lebih kuat dari biasanya dari situasi putus asa, dan dengan bantingan ini, sekop harimau berderak dan meletus, langsung menghantam guk-guk laut raksasa itu. Dengan suara retakan tajam lainnya, Gu Hong terbanting ke platform oleh segel raksasa itu, memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini, Lian Hao tak memberi Gu Hong kesempatan, ia bergegas maju dan menginjak dadanya. Dada Gu Hong terasa sesak diinjak Lian Hao. Ia mencoba mengangkat kepalanya untuk bertanya mengapa Lian Hao tidak mau mengaku kalah, tetapi sayangnya, ia sudah kehabisan tenaga. Ia hanya berhasil mengangkat kepalanya setengah sebelum akhirnya jatuh kembali ke atas panggung. Ketika Gu Hong pertama kali ditangkis, semua orang bisa melihat bahwa ia ditakdirkan untuk kalah, dan beberapa bahkan menyadari bahwa energi sejati Lian Hao mencegah Gu Hong mengakui kekalahan. Namun,
Tidak ada yang berani maju untuk menghentikan Lian Hao melanjutkan serangannya. Belajar dari contoh tetua Zuyuan dari keluarga Sui, tidak ada yang berani melakukan tindakan berlebihan sedikit pun selama kompetisi. Ning Cheng mengerutkan kening. Dia membasmi Sui Yu karena Sui Yu ingin membasminya, tetapi Gu Hong hampir menyerah, dan dia serta Lian Hao bukanlah musuh bebuyutan. Mengapa Lian Hao begitu bertekad untuk membasmi Gu Hong ditambah lagi, dalam pertandingan ini, kecuali lawan Meng Jingxiu di pertandingan pertama, semua orang terbasmi. Ini bukan kompetisi, ini duel hidup atau mati. Warga di alun-alun juga merasakan atmosfer berdarah kompetisi bintang 5, tetapi pertumpahan darah ini justru membawa kekacauan yang lebih dahsyat. Mereka yang datang untuk menyaksikan kompetisi hanya berharap kompetisi akan semakin berdarah, tak seorang pun ingin kompetisi berlangsung setenang air, tanpa riak sedikit pun. Mereka yang naik ke panggung ini semuanya adalah murid elit dari berbagai akademi. Menyaksikan pertempuran berdarah antar murid elit ini adalah alasan utama kebanyakan orang datang ke sini. Setelah membasmi Gu Hong, Lian Hao, seperti Geye sebelumnya, tidak turun dari panggung. Sebaliknya, ia tetap berdiri di atas panggung tanpa ekspresi dan berkata, Lian Hao dari Akademi Petir menantang Chu Yongxin dari Akademi Angin Ilahi dengan 30 poin. Kali ini, Liu Xian tak kuasa menahan diri lagi. Ia langsung berkata kepada Chu Yongxin, keponakan Yongxin, kau bukan tandingan Lian Hao. Chu Yongxin menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Liu Xian, pelayan Liu, meskipun aku ditakdirkan kalah, aku tetap harus maju dan mencobanya. Kalau tidak, kekalahan tanpa perlawanan akan membekas di hatiku. Di saat-saat terakhir, aku akan mengakui kekalahan terlebih dahulu, jadi tenanglah, pelayan Liu. Diakon Liu, kami tidak punya banyak dendam terhadap Akademi Petir, dan Geye tidak dibasmi oleh Akademi Angin Ilahi kami. Mengapa Lian Hao bersikeras melawan Akademi Angin Ilahi kami? Seorang kultivator pendirian yayasan lainnya dari Akademi Angin Ilahi bingung dengan tantangan Lian Hao yang berulang kali terhadap Akademi. Liu Xian menatap Lian Hao dan berkata perlahan, aku juga tidak mengerti kenapa. Secara logika, kalaupun dia ingin menantang seseorang, dia seharusnya menantang si Tuyu. Saat mereka sedang mengobrol, Lian Hao dan Chu Yongxin sudah mulai bertarung di arena. Segel raksasa Lian Hao berguling-guling, dan bayangannya menutupi hampir seluruh arena. Pembatasan di sekitar arena persegi yang luas itu berguncang hebat akibat kekuatan energi sejati yang diledakkan oleh segel raksasa itu. Senjata ajaib Chu Yongxin adalah pedang ungu berpunggung lebar, yang tidak berbeda dengan kemampuan Gu Honglian untuk melawan. Chu Yongxin juga memiliki kemampuan untuk memanggil perisai bundar, dan pedang ungu itu bahkan mampu menahan segel raksasa. Namun, jika Chu Yongxin terus berpikir seperti ini, dia pasti akan mengikuti jejak Gu Hong. Setengah jam kemudian, Chu Yongxin merasa energi sejatinya mulai menipis, dan juga sangat sulit baginya untuk mengendalikan perisai bundar dan bilah ungu secara bersamaan dengan indera ilahinya. Ia tahu ia bisa mengakui kekalahan, setidaknya ia bisa menyelamatkan muka. Saat itu, Chu Yongxin tiba-tiba merasakan segel raksasa itu mengembang hampir 2 kali lipat. Tak hanya itu, sebuah spanduk segitiga hitam legam juga dipanggil oleh Lian Hao. Chu Yongxin langsung merasa sesak napas dan pikirannya kosong. Ia segera menyadari bahwa Lian Hao belum berusaha sekuat tenaga sebelumnya, dan inilah momen yang ditunggu-tunggunya. Ia segera berteriak, aku menyerah. Namun, suaranya langsung tersapu oleh spanduk segitiga hitam legam. Segel raksasa itu, yang ukurannya lebih dari 2 kali lipat, jatuh beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, mendarat tepat di perisai bundar Chu Yongxin. Perisai Chu Yongxin terhempas oleh pukulan itu, dan ia mundur dengan cepat. Tak menyangka kendali Lian Hao atas segel raksasa itu telah mencapai tingkat yang bahkan tak dapat ia pahami. Segel besar itu, setelah menghancurkan perisai bundar, tiba-tiba berbalik dan menghantam punggung Chu Yongxin. Puff! Darah menyembur deras. Chu Yongxin tak punya kesempatan untuk mengaku kalah dan dibasmi oleh Lian Hao. Dalam waktu singkat, 2 anggota Akademi Sen Feng tewas. Hal ini sangat kontras dengan 2 kemenangan beruntun mereka sebelumnya, sebuah kontras yang mencolok sekaligus mencolok. Ning Cheng menatap Lian Hao dari kejauhan tanpa berkata sepatah kata pun. Kelicikan Lian Hao tak kalah dari si Tuyu, dan ia tampak bertekad untuk membasmi semua orang dari Akademi Sen Feng. Dilihat dari banyaknya metode yang digunakan orang ini, Ning Cheng tidak yakin apakah ia punya trik lain. Seolah menyadari bahwa Ning Cheng sedang memperhatikannya, Lian Hao tersenyum tipis pada Ning Cheng. Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Pria ini sepertinya baru saja melihatnya secara tidak sengaja, tetapi senyumnya menyiratkan niat membasmi yang kuat. Ning Cheng langsung menyadari bahwa pria ini sedang mengincarnya. Gu Hong dan Chu Yongxin dibasmi oleh Lian Hao,
kemungkinan besar karena mereka terlibat dengannya. Pria ini berniat membasmi semua orang di Akademi Sen Feng sebelum menantangnya. Tanpa diduga, Chu Yongxin tidak mati di tangan Geye, melainkan di tangan Lian Hao. Ning Cheng memeras otaknya cukup lama, tetapi tidak dapat menemukan di mana ia telah menyinggung Lian Hao. Mengapa pria ini menyimpan niat membasmi yang begitu kuat terhadapnya, namun, Ning Cheng kini juga telah memutuskan untuk membasmi Lian Hao. Karena ia mengincarnya, ia pasti tidak akan bersikap sopan. Papan peringkat peserta di layar proyeksi formasi babak ketiga kompetisi kembali berubah. Si Tuyu dari Akademi King Yun masih berada di posisi pertama dengan 60 poin. Lian Hao, setelah membasmi 2 orang dan menambahkan 20 poin yang sudah dimilikinya, kini mengoleksi 40 poin. Ning Cheng memperoleh 30 poin, menempatkan mereka pada posisi ketiga dalam klasemen pertandingan putaran ini. Saat ini, hanya 9 orang yang memiliki poin di papan peringkat Si Tuyu dari Akademi King Yun dengan 60 poin, Lian Hao dari Akademi Lei Ting dengan 40 poin dan Ling Naixin dengan 20 poin, Ning Cheng dari Akademi Sen Feng dengan 30 poin dan Meng Jingxiu dengan 20 poin, Fang Xin dari Akademi Lohou dengan 30 poin dan Pu Lixin dengan 10 poin dan Meng Yujing dan Che Ziwen dari Akademi Meteorit dengan 20 poin. Semua orang tahu bahwa putaran ketiga kompetisi baru saja dimulai, dan Lian Hao adalah master sesungguhnya. Hei, kakak, ternyata kamu. Kamu juga datang ke kota Moze di Huazu. Seorang pemuda berpikiran sederhana berlari ke arah Ning Cheng dan berkata dengan terkejut. Pemuda itu bertubuh kekar, suaranya agak serak, dan berada di tingkat ke-7 kultivasi pengumpulan Qi. Hehe, Yue Yuanhua, lama tak bertemu. Ning Cheng langsung merasa baik hati terhadap pemuda yang jujur itu. Pemuda ini, seperti dirinya, sangat menyayangi adik perempuannya. Itulah sebabnya ia memberinya sepasang jepit rambut mutiara. Hah, bagaimana kau tahu namaku Yue Yuanhua? Pemuda itu menggaruk kepalanya. Dia adalah pemuda yang sama yang menemukan Ning Cheng di kota Nanyuan dan meminta sepasang jepit rambut mutiara untuk adiknya. Setelah bergabung dengan Akademi Mingxin, dia belum sempat berterima kasih kepada Ning Cheng, dan bertemu dengannya lagi kini membuatnya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ning Cheng menepuk pundaknya dan berkata, kamu punya akar spiritual petir yang unik, yang cukup terkenal di kota Nanyuan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ning Cheng juga diam-diam terkejut dengan kecepatan kultivasi berbagai akar spiritual. Dalam waktu sesingkat itu, Yue Ying tidak hanya mencapai tingkat ke-6 pengumpulan Qi, tetapi Yue Yuanhua juga mencapai tingkat ke-6 pengumpulan Qi. Ning Cheng, dia punya akar spiritual petir yang berbeda, tanya Liu Xian kaget, matanya berbinar saat menatap Yue Yuanhua. Ning Cheng terkekeh dan berkata, Diaken Liu, bukan hanya dia akar roh petir, tapi adiknya juga akar roh angin. Tapi, karena kedua saudara kandung itu murid Akademi Meteor, akademi kita bisa melupakannya. Liu Xian mendesah, berpikir dalam hati bahwa menurutnya Akademi Sen Feng telah menemukan beberapa bakat yang menjanjikan, tetapi dibandingkan dengan akar spiritual murni mereka, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Yue Yuanhua mengabaikan kata-kata Ning Cheng dan Liu Xian. Ia melambaikan tangan ke arah perkemahan Akademi Meteor di kejauhan. Xiao Ying, kemarilah sebentar, aku akan mengenalkanmu pada kakak tertua itu. Meskipun Yue Ying berada di Akademi Meteor, ia tetap memperhatikan kakaknya, Yue Yuanhua. Kakaknya itu lugas dan tidak secerdas dirinya. Mendengar panggilan kakaknya, ia segera berlari meninggalkan Akademi Meteor. Ketika Akademi Meteor melihat Yue Ying dan Yue Yuanhua telah datang ke Akademi Sen Feng, mereka segera mengirim 2 orang untuk mengikuti mereka. Ji Yaohe sebenarnya tidak ingin berbicara dengan keponakannya lagi, tetapi dia tetap harus menerima perintah dari para tetua akademi untuk datang dan menjaga saudara-saudara Yue. Setelah Ning Cheng membasmi Sui Yu, ia semakin yakin bahwa Ning Cheng menyimpan rahasia. Sayangnya, bahkan jika ia mengungkapkan rahasia itu kepada keluarga Sui, ia tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Ia hanya bisa berpikir untuk menghentikan Ning Cheng ketika ia sendirian dan menginterogasinya. Adik, ini kakak laki-laki yang memberiku jepit rambut mutiara tadi. Dia orang yang sangat baik. Yue Yuanhua segera menunjuk Ning Cheng dan memperkenalkannya kepada adik perempuannya, Yue Ying, sambil mendekat. Yue Ying tersenyum tipis dan berkata, aku kenal dia. Namanya Ning Cheng. Kita bertemu di kota Nanyuan. Kamu tidak ada di sana saat itu. Awalnya ia terkejut saat pertama kali melihat Ning Cheng. Namun, setelah mendengar cerita Lu Sue dan Yong Guyun tentang karakter Suzu, pendapatnya tentang Ning Cheng langsung berubah. Dalam benaknya, kata-kata Lu Sue dan Yong Guyun jauh lebih kredibel daripada kata-kata Ning Cheng. Lagi pula, penjelasan Ning Cheng saat itu adalah,
aku ingin bersama Suzu, itu bukan urusanmu. Namun, Yu Ying tidak suka bergosip, jadi dia tidak menceritakan semua itu kepada kakaknya. Yue Yuanhua mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Xiao Ying, waktu kita kecil, kakek mengajari kita untuk bersyukur dan tidak pernah mengabaikan hal-hal kecil. Meskipun sepasang jepit rambut mutiara mungkin tidak terlalu berarti bagi kita sekarang, itu adalah sesuatu yang disukai kakak Ning, dan dia memberikannya kepada kita secara gratis. Setidaknya, kamu harus berterima kasih padanya. Yue Ying tersipu, ia tiba-tiba menyadari pikirannya salah besar. Apapun yang dilakukan Ning Cheng adalah masalah karakter. Setidaknya ia memberinya sepasang jepit rambut mutiara tanpa meminta imbalan atau syarat apapun. Ia telah terpengaruh oleh kata-kata Lu Xue dan Yong Guyun dan bahkan meremehkan Ning Cheng ini benar-benar kesalahannya. Memikirkan hal ini, Yue Ying segera membungkuk kepada Ning Cheng dan berkata, terima kasih, saudara Ning, karena telah memberiku sepasang bunga mutiara. Aku agak kasar sebelumnya. Melihat sikap Yue Ying, Yue Yuanhua menyeringai dan berkata, hehe, kakak Ning, adikku terkadang tidak terlalu cepat tanggap dan tidak memikirkan banyak hal. Ning Cheng merasa agak lucu. Yue Ying tidak pintar, dia jauh lebih cerdik daripada kakaknya. Yue Ying, Yue Yuanhua, kompetisi masih berlangsung, cepatlah kembali ke kediaman akademi bersamaku. Ji Yaohe menghampiri dan langsung memanggil mereka berdua kembali. Yue Yuanhua segera berkata, kakak Ning memberikan seikat bunga manik-manik yang dibelinya untuk adiknya kepada Xiao Ying. Aku membawa Xiao Ying ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Ji Yaohe mencibir, aku hanya tahu keluarga Ning di kota Changle hanya punya Ning Cheng, dan seorang pengurus yang keberadaannya tidak diketahui. Kapan Ning Cheng punya adik perempuan? Aku belum pernah mendengar hal seaneh itu. Kompetisi sekte sedang berlangsung saat ini, jadi kau harus segera kembali ke kediamanmu bersamaku. Ji Yaohe jelas-jelas menyiratkan bahwa Ning Cheng berbohong. Jika Yue bersaudara tidak memiliki bakat luar biasa, Ji Yaohe tidak akan pernah bersikap begitu baik dan lembut. Setelah selesai berbicara, ia sengaja melirik Ji Luofei, menyiratkan bahwa Ning Cheng berbohong. Namun, Ji Luofei hanya berdiri di samping Ning Cheng, ekspresinya tetap tidak berubah jelas, kata-katanya sama sekali tidak dihiraukan oleh Ji Luofei. Ji Yaohe membawa saudara Yue pergi, dan pertarungan baru di panggung kompetisi pun berakhir. Che Ziwen, seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat 9 dari Akademi Meteor, mengalahkan Pu Lixin, juga seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat 9 dari Akademi Luohou. Skor Che Ziwen mencapai 30 poin, dan Pu Lixin tereliminasi. Ini adalah pertandingan kedua dalam beberapa ronde di mana tidak ada yang tereliminasi. Setelah beberapa pertandingan, hanya Fang Xin yang tersisa dari Akademi Luohou, 30 poin yang dimiliki Fang Xin diberikan kepadanya oleh peserta lain dari Akademi Luohou. Babak ketiga kompetisi Akademi Bintang 5 berlangsung sangat sengit. Kekalahan bisa saja berarti kematian, dan kompetisi ini dipenuhi dengan lawan-lawan yang tangguh. Baik Si Tuyu dari Akademi Qingyun maupun Lian Hao dari Akademi Leiting, keduanya sangat kuat. Bahkan ahli Nas Chen Sol terkuat dari Akademi Shen Feng pun tak mampu menahan Lian Hao terlalu lama dan langsung terbasmi. Banyak kontestan yang tahu bahwa mereka tidak cukup baik hanya memberikan poin mereka kepada lawan yang lebih kuat dari perguruan tinggi mereka sendiri. Fang Xin akhirnya tak kuasa menahan diri lagi. Ia melangkah ke atas panggung, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju, dan mengumumkan dengan lantang, Fang Xin dari Akademi Luohou, dengan 30 poin, menantang Meng Jingxiu dari Akademi Shen Feng. Fang Xin kini menantang Meng Jingxiu. Ini sudah diduga semua orang. Dari 8 pemain yang tersisa, Meng Jingxiu mungkin yang terlemah. Terlebih lagi, ia membawa 20 poin, yang sangat dibutuhkan Akademi Luohou untuk menyelamatkan muka. Terlebih lagi, Meng Jingxiu mengalahkan Zhu Junji dari Akademi Luohou di pertandingan pertama, sehingga mengurangi 10 poin dari Akademi Luohou. Oleh karena itu, tantangan Fang Xin kepada Meng Jingxiu adalah hal yang wajar. Mendengar Fang Xin berani menantangnya, alis Meng Jingxiu berkedut. Tanpa sepatah kata pun, ia melompat ke arena. Sesukamu, Meng Jingxiu baru saja mendarat di arena ketika tombaknya sudah dilepaskan, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Meng Jingxiu adalah kultivator pertama yang berkompetisi di panggung, dan dia dengan mudah mengalahkan Zhu Junji, yang berada di alam kondensasi tingkat 8, sebagai kuda hitam. Pertarungannya saat ini dengan Fang Xin, yang berada di alam kondensasi tingkat 9, bahkan lebih menarik perhatian. Senjata ajaib yang digunakan Fang Xin sangat sederhana, hanya pedang biasa. Setelah Meng Jingxiu memanggil tombaknya, ia mengayunkan pedang panjangnya dengan tenang.
Dengan ayunan sederhana, pedang panjang itu langsung kabur, dan hawa dingin yang mengerikan membekukan seluruh arena. Bayangan tombak itu terpengaruh oleh dinginnya es, dan langsung melambat. Bayangan pedang yang samar tiba-tiba mengeluarkan serangkaian teriakan, menyerap sepenuhnya hawa dingin di sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang itu membentuk pedang es panjang, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Whoosh! Bayangan tombak berjumlah banyak yang dipanggil Meng Jingxiu hancur seketika akibat serangan pedang sederhana ini. Dengan suara klang yang keras, bayangan tombak itu menghilang, memperlihatkan tombak itu beradu dengan pedang panjang Fang Xin, menghasilkan suara dentang yang menggema. Fang Xin berdiri tak bergerak, sementara Meng Jingxiu terpental mundur akibat benturan, hanya berhasil berhenti di tepi arena. Meski begitu, serangan balik energi sejatinya yang dahsyat masih membuat dadanya berdebar kencang. Meng Jingxiu tidak terluka, tetapi ekspresinya sangat muram. Hanya dalam satu gerakan, hanya dalam satu serangan, ia tahu ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara dirinya dan lawannya. Untuk mengalahkan Fang Xin, ia juga harus mencapai tingkat ke-9 dari ranah Qi sejati terkondensasi. Fang Xin tidak memanfaatkan keunggulannya. Jika dia melakukannya, bertekad untuk membasmi Meng Jingxiu tidak punya pilihan selain menyerah dengan cepat, atau dia akan binasa. Aku kalah. Meng Jingxiu tahu Fang Xin tidak berniat membasminya, dan berkata dengan ekspresi agak sedih, lalu berjalan meninggalkan panggung dengan lesu. Awalnya, ia berpikir dengan kemampuannya, bahkan jika ia kalah, itu tidak akan semudah itu. Namun sekarang, menghadapi seorang master sejati, ia menyadari bahwa ia masih jauh dari tandingannya. Fang Xin tidak lagi menantang orang lain, dan perlahan turun dari panggung. Namun saat ini, tak seorang pun bisa meremehkannya lagi. Meskipun Akademi Luohou hanya memiliki Fang Xin, ia tetaplah lawan yang tangguh. Skor Fang Xin naik dari 30 menjadi 50 setelah mengalahkan Meng Jingxiu, membuatnya tersingkir dari kompetisi. Saat itu, Akademi Shenfeng berada di posisi terbawah, tidak hanya dengan skor terendah, tetapi juga hanya menyisakan Ning Cheng. Di antara para kontestan yang masih memiliki poin, tingkat kultivasi Ning Cheng adalah yang terendah bukan hanya terendah, tetapi beberapa tingkat di bawahnya. Pada saat ini, awal impian Akademi Shenfeng telah berakhir, dan tak seorang pun memiliki harapan untuk akademi tersebut lagi. Baik Akademi Shenfeng maupun Meng Jingxiu dari Akademi Shenfeng telah kembali ke kenyataan melalui pertempuran ini. Akademi Kamikaze punya 2 kuda hitam, tapi ternyata, kuda hitam hanya bisa menjadi kuda hitam sekali. Meng Jingxiu kalah, jadi berapa lama Ning Xiaocheng bisa tetap menjadi kuda hitam? Saat putaran ketiga kompetisi berlangsung, hanya 7 orang yang tersisa di papan peringkat yang ditampilkan di layar formasi raksasa. Si Tuyu tetap di posisi pertama dengan 60 poin, Fang Xin di posisi kedua dengan 50 poin, Lian Hao di posisi ketiga dengan 40 poin, Ning Xiaocheng dan Che Ziwen di posisi keempat dengan masing-masing 30 poin, sementara Ling Naixin dan Meng Yujing, yang belum bertanding, keduanya mengumpulkan 20 poin. Lian Hao memelototi Ning Cheng, senyum sinis tersungging di wajahnya. Ia akan menghabisi semua orang dari Akademi Shenfeng satu persatu. Kekalahan awal Meng Jingxiu di tangan Fang Xin hanyalah keberuntungan. Jika ia tidak kalah, ia pasti akan menjadi yang berikutnya. Tepat saat Lian Hao hendak naik ke panggung untuk menantang Ning Cheng, Meng Yujing melompat ke panggung terlebih dahulu. Kecantikan Meng Yujing yang memukau langsung menarik perhatian semua orang. Awalnya, tidak banyak kultivator wanita yang berpartisipasi di babak ketiga kompetisi ini. Meng Jingxiu dari Akademi Shenfeng juga cukup cantik, tetapi dibandingkan dengan Meng Yujing, Meng Jingxiu jauh lebih rendah. Wanita seperti Meng Yujing sangat memikat mata, sehingga ketika ia naik ke panggung, ia langsung mendapat banyak tepuk tangan dan dukungan. Senyum menghiasi wajah Meng Yujing, menambah pesonanya. Setelah membungkuk kepada semua orang dan berbalik, ia mengumumkan dengan suara lantang, Meng Yujing dari Akademi Meteor, dengan 20 poin, menantang Ning Xiaocheng dari Akademi Angin Ilahi. Ning Cheng mencibir. Ia tidak tahu mengapa Meng Yujing ingin menantangnya, tetapi ia sama sekali tidak takut pada wanita ini. Begitu Meng Yujing menantangnya, Ning Cheng langsung melompat ke arena. Maafkan saya atas tantangan saya yang berani. Saudara Ning, mohon berbelas kasih. Meng Yujing sangat berbudaya dan berbicara dengan lembut, sehingga membuat orang-orang merasa kasihan padanya dan bahkan enggan memukulnya dengan keras. Ning Cheng sama sekali tidak menyukai Meng Yujing. Mendengar kata-katanya, ia langsung mencibir, kalau begitu takut, kenapa kau tidak tinggal di rumah dan menggendong anakmu? Kenapa kau datang ke sini untuk memprovokasi kami? Wajah Meng Yujing langsung memerah.
Ia sama sekali tidak merasa Ning Cheng kurang sopan, ia bahkan mengira Ning Cheng sengaja mengatakannya. Pasti karena Ning Cheng mengikutinya terakhir kali dan melihatnya bersama kuping. Tanpa sepatah kata pun, Meng Yujing mengangkat tangannya, dan sebuah pedang terbang berwarna biru kehijauan muncul di telapak tangannya. Saat ia melepaskan pedang itu, sebuah cermin bundar berwarna biru kehijauan melayang di belakangnya. Ning Cheng tidak bergerak, indera kedewaannya tertuju pada cermin biru Meng Yujing, dan ia merasa cermin biru itu agak aneh. Meng Yujing telah melepaskan pedang terbang Qian miliknya, dan gelombang pola pedang Qian, disertai suara whoosh, langsung menelan Ning Cheng. Dari kejauhan, Ji Luofei melihat Ning Cheng menghilang di bawah gelombang cahaya biru Meng Yujing dan langsung melangkah maju dengan cemas. Meng Jingxiu, yang masih tertekan setelah kehilangannya, meskipun tidak menyukai Ning Cheng, segera menarik Ji Luofei kembali saat melihatnya bergerak maju. Kau tidak ingin hidup lagi jika kau melewati garis kuning, orang tua itu akan menyerang. Apa kau tidak lihat apa yang terjadi pada tetua Zuyuan dari keluarga Sui? Ji Luofei bergidik dan cepat mundur beberapa langkah. Ning Cheng mengulurkan tangannya, dan tombak di belakangnya mendarat di telapak tangannya. Dengan jentikan ringan, kain di tombak itu pecah, dan pada saat yang sama, tombak di tangannya berubah menjadi sinar tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaringan sinar tombak 36 tombak es mendalam miliknya kini dapat menghasilkan 24 sinar tombak. Namun, Ning Cheng tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, ia hanya menghasilkan 8 sinar tombak. Dalam sekejap mata, cahaya tombak es membentuk jaring tombak dingin. Jaring tombak dingin ini bertabrakan dengan pola pedang bergelombang Qian milik Meng Yujing, menghasilkan serangkaian suara berderak saat esensi sejati meledak. Meskipun Ning Cheng baru berada di tingkat ketiga alam kondensasi, kedalaman esensi sejatinya sama sekali tidak kalah dengan Meng Yujing. Terlebih lagi, meridiannya lebar, dan esensi sejati yang dilepaskannya dalam sekejap jauh lebih kuat daripada Meng Yujing. Gelombang pola pedang Meng Yujing segera mulai menghilang, dan tampaknya akan lenyap sepenuhnya. Meng Yujing tidak pernah berniat menjatuhkan Ning Cheng dengan pola pedang pertamanya. Ketika cahaya tombak Ning Cheng bertabrakan dengan gelombang jaring pedang pertamanya, ia mengeluarkan teriakan dingin. Gelombang pola pedang yang hendak menghilang diaduk oleh angin dan ombak, dan pola pedang gelombang baru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Gelombang berpola pedang baru ini tidak hanya menghidupkan kembali gelombang berpola pedang yang runtuh sebelumnya, tetapi momentumnya juga 2 kali lebih kuat. Mari kita lihat apa lagi yang kau punya. Setelah melepaskan gelombang pola pedang kedua, Meng Yujing tidak berhenti. Cermin Qian yang melayang di belakangnya langsung muncul di atas mereka berdua. Pada saat yang sama, cermin Qian memancarkan sinar Qian yang tak terhitung jumlahnya, yang mendarat di cahaya tombak es Ning Cheng, menyebabkannya langsung menghilang. Ning Cheng bisa saja dengan mudah melepaskan 8 sinar tombak lagi, menumpuknya di atas sinar lawannya. Namun, Ning Cheng tampak membeku di tempat, ia justru melihat Tian Muan di cermin biru. Ia melihat kepergian Tian Muan yang tak berperasaan, dan gelombang sakit hati menerpanya. Dia bahkan punya kekasih. Cermin Azure adalah artefak magis milik Meng Yujing, dan ia dengan jelas melihat pemandangan yang disaksikan Ning Cheng di dalamnya. Pemandangan ini sangat aneh, ia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlepas dari apapun yang dilakukan Ning Cheng di dalam cermin ilusi Azure-nya, ia harus menaklukkannya terlebih dahulu. Membasmi Ning Cheng atau tidak bergantung pada reaksinya. Mutiara Xuan Huang di rumah ungu Ning Cheng sekali lagi melepaskan aura asal Xuan Huang. Aura ini bersirkulasi di laut kesadarannya yang masih berkembang sebelum menghilang ke meridian Ning Cheng. Ning Cheng bergidik. Ketika ia tersadar, ia mendapati gelombang pedang Qian milik Meng Yujing sudah ada di depannya. Jika ia terkena gelombang pedang seperti itu, ia akan terluka parah bahkan jika ia tidak mati. Pada saat ini, esensi sejati Ning Cheng melonjak, dan 8 sinar tombak lainnya melesat keluar. 8 sinar tombak ini tidak lagi memiliki dingin yang menusuk tulang seperti sebelumnya, mereka telah menjadi sinar tombak murni. Tanpa hawa dingin, ke-8 sinar tombak tersebut membentuk jaring tombak segera setelah dilepaskan. Jaring tombak dan gelombang berpola pedang Qian milik Meng Yujing bertabrakan untuk kedua kalinya, menghasilkan serangkaian suara retakan yang terus-menerus. Ning Cheng tidak melanjutkan untuk mengisi kembali kekuatan cahaya tombak, ia yakin jika ia melepaskan 8 cahaya tombak lagi saat ini, Meng Yujing pasti akan kalah. Selama duel, Ning Cheng merasakan kelemahan 36 tombak es mendalam. Akar spiritual esnya tidak menonjol, dan esensi sejatinya relatif terbatas. Teknik tombak es mendalam ini tidak terlalu kuat. Akan lebih baik jika efek esnya dihilangkan sama sekali. Pada saat yang sama,
Ning Cheng sampai pada kesimpulan lain 36 tombak Xuanbing tidak cocok baginya untuk sepenuhnya melepaskan niat tombak yang telah dipahaminya. Ning Cheng menyarungkan tombak yang patah itu. Ia memejamkan mata lagi dan melemparkan tombak yang patah itu ke tengah gelombang berpola pedang. 36 tombak Xuanbing adalah teknik tombak pembasmi berkelompok, tidak cocok untuk pertarungan satu lawan satu, dan juga tidak cocok untuk melepaskan niat tombak sejati. Ning Cheng, setelah mengamati ilmu pedang Geye dan ilmu pedang Meng Yujing sebelumnya, telah memahami teknik tombak baru. Ia yakin teknik ini dapat memungkinkannya melepaskan niat tombak sepenuhnya. Gelombang pola pedang Meng Yujing adalah teknik pedang yang luar biasa, bahkan lebih canggih daripada 36 tombak es mendalam miliknya. Namun, seperti dirinya, Meng Yujing tidak dapat sepenuhnya melepaskan gelombang pola pedang tersebut, yang memberinya ruang untuk melakukan serangan balik. Meng Yujing tak pernah menyangka Ning Cheng tiba-tiba tersadar. Tepat saat ia hendak mengaktifkan cermin Azure lagi, ia merasakan niat membasmi di seluruh arena disapu oleh tombak Ning Cheng, dan sesaat kemudian, bayangan tombak yang dipenuhi niat membasmi tak berujung melesat ke arahnya. Niat membasmi yang mengerikan dan kuat ini membuat Meng Yujing benar-benar tak berdaya, dan ia langsung ketakutan. Jika tembakan itu mengenainya, seluruh tubuhnya mungkin akan meledak. Niat di balik tombak itu semakin kuat dan kuat. Meng Yujing, dengan wajah pucat, terus mundur, mati-matian menyalurkan energi sejatinya untuk mengaktifkan cermin ilusi Azure di depannya. Ia tidak tahu apakah cermin ilusi Azure-nya mampu menahan serangan tombak Ning Cheng. Dengan suara kerak yang keras, tombak Ning Cheng menghantam cermin ilusi biru, menciptakan tanda seperti jaring laba-laba di bagian tengahnya. Meng Yujing terhempas oleh kekuatan mengerikan ini. Bagaikan meteor, ia menghantam penghalang arena persegi. Ia langsung memuntahkan beberapa suap darah dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Ning Cheng tidak mengejar Meng Yujing untuk membasminya. Ia berdiri di sana dengan mata terpejam, tak bergerak. Bayangan serangan tombak itu semakin jelas di benaknya, memenuhinya dengan kegembiraan yang meluap-luap. Itu adalah ledakan niat membasmi dan kekuatan tombak yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan serangan ini, ia merasa 36 tombak es mendalam sebelumnya benar-benar lemah. Namun, Ning Cheng tahu betul bahwa kemampuannya memahami maksud membasmi dari tombak ini bukan hanya berkat pengamatannya terhadap pertarungan beberapa orang sebelumnya, tetapi juga berkat 36 tombak Xuanbing. Di usia semuda ini, dia sudah menguasai esensi niat tombak sampai sejauh itu. Akar spiritualnya benar-benar lemah. Pria berwibawa yang duduk di altar utama bergumam lagi. Saat pertandingan pertama Ning Cheng, dia sudah menunjukkan sedikit niat kapak. Tanpa diduga, dia juga terlibat dengan niat tombak. Aku mengaku kalah. Meng Yujing berjuang berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dengan lembut memasukkan cermin ilusi Azure ke dalam tas penyimpanannya. Meskipun ia tidak tahu alasannya, ia mengerti bahwa Ning Cheng telah menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, ia pasti sudah mati. Ini adalah artefak paling berharganya, dan Ning Cheng telah menghancurkannya dengan satu tembakan. Sulit baginya untuk tidak merasa patah hati. Meng Yujing menderita kekalahan telak dalam pertarungannya melawan Ning Cheng. Setelah kehilangan dua murid inti dan sudah berada dalam keputusasaan yang mendalam, harapan Akademi Sen Feng kembali menyala berkat kemenangan Ning Cheng. Liu Xian menyaksikan kembalinya Ning Cheng dengan penuh harap. Jika Akademi Sen Feng bisa meraih peringkat yang baik, kehilangan dua murid inti akan sedikit menghiburnya. Dominasi Ning Cheng yang tak terhentikan dalam mengalahkan Meng Yujing memberinya secercah harapan. Banyak kultivator yang menonton dari alun-alun tidak merasakan dampak kemenangan Ning Cheng atas Meng Yujing paling banter, mereka merasa kuda hitam tetaplah kuda hitam. Namun, orang-orang dari Akademi Meteorit sangat terkejut. Meng Yujing tidak kalah hebat dari Che Ziwen di Akademi Meteorit. Bagi mereka, kemenangan mudah Ning Xiaocheng atas Meng Yujing berarti Che Ziwen hampir pasti bukan tandingan Ning Xiaocheng. Apa latar belakang Ning Xiaocheng ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Ming Haokuo dari Akademi King Yun sama panasnya saat menatap Ning Cheng. Pria ini awalnya adalah murid akademi mereka, tetapi sayangnya, ia telah dikirim ke Akademi Sen Feng oleh pejabat akademi yang tidak kompeten. Saat ini, ia berharap bisa membawa kembali kultivator pengumpul Qi yang telah berubah menjadi abu, dan kemudian mengubahnya menjadi abu sendiri. Ia benar-benar lupa betapa sombong dan terhinanya ia ketika Ning Cheng mencetak 11 poin di ronde pertama dan kedua. 120.